Bab 761, Menekan Siang Ma Yiming. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, berhenti. Siang Ma Yiming meraung marah, berusaha keras melepaskan diri dari jeratan tiga orang lainnya untuk membunuh Yue Zong. Namun, saksi dan yang lainnya adalah ahli yang kuat, dan dia sudah terluka parah. Dia tidak punya cara untuk melewati mereka, dan hanya bisa menyaksikan Bai Yi menghancurkan sistem. Benteng udara ini adalah salah satu senjata paling berharga dari klan Sein. Di seluruh gudang senjata, mereka hanya memiliki sekitar 50 pesawat seperti itu. Setiap pesawat adalah kapal induk dari anggota klan Sein tipe 5, yang mewakili kekuatan dan otoritas mereka. Begitu Yue Zong mendapatkannya, Sitolius pasti tidak akan membiarkan Siang Ma Yiming pergi. Alarm di kapal berdering selama 1 menit penuh sebelum tiba-tiba berhenti. Setelah itu, semua sistem radar mundur ke dalam kapal, saat satu radar kuat muncul, mengirimkan pemindaian keluar. Wajah Bai Yi di layar juga mendapatkan kembali ekspresinya yang biasa, memperlihatkan senyuman kepada Yue Zong. Selesai. Tuan, saya telah sepenuhnya terintegrasi dan menguasai rangka utama. Yue Zong bertanya, apakah ada sesuatu yang dapat melakukan sesuatu terhadap prajurit Dewa tipe 5 di bawah? Ada banyak meriam kuat yang mampu mengancam prajurit Dewa tipe 4. Namun, terhadap prajurit Dewa tipe 5, karena rasa bahaya dan kecepatan mereka yang tinggi, proyektil semacam itu tidak akan mampu melukai mereka. Bai Yi menjawab dengan cepat, dengan memanfaatkan semua senjata di kapal ini, aku mampu memaksa prajurit Dewa tipe 5 untuk mundur, tetapi kemungkinan membunuhnya hanya 7,7%. Satu-satunya cara untuk melukainya parah atau bahkan membunuhnya adalah dengan menggunakan senjata pamungkas di kapal ini, bom nuklir R-32. Mata Yue Zong membelalak kaget, bom nuklir. Mereka benar-benar memiliki bom nuklir di toko ini. Yue Zong sangat jelas tentang kehancuran yang dapat disebabkan oleh bom nuklir. Setelah digunakan, seluruh zona ledakan akan menjadi wilayah mati. Kecepatan prajurit Dewa tipe 5 mungkin mengerikan, tetapi itu tidak akan cukup untuk melarikan diri dari wilayah setidaknya 100 li. Ketika Yue Zong menggunakan bom nuklir saat itu, bom itu berhasil memusnahkan 2 zombie cerdas yang berevolusi. Namun, sebagai hasilnya, dia tidak berani menggunakan senjata itu lagi, karena meskipun dia membunuh musuh-musuhnya, itu harus dibayar dengan harga yang mahal, polusi lingkungan. Itu berdampak parah pada tanah yang bisa ditinggali manusia. Yue Zong bertanya, ada berapa banyak? 5. Bai Yi tiba-tiba angkat bicara, oh ya, Tuan, ada gerombolan besar binatang mutasi yang sedang menuju ke sini. Pada saat itu, tampilan utama rangka utama menunjukkan suatu wilayah yang agak jauh, sangat teradiasi. Sejumlah ular mutasi aneh merayap keluar, kepala mereka hitam seperti tar, tubuh mereka penuh bekas luka. Melalui perhitungannya, Bai Yi memperkirakan, binatang-binatang aneh ini akan mencapai lokasi kita dalam waktu 3 menit. Oh ya, ada satuan besar prajurit yang sedang menuju ke sini. Aku sudah menggunakan pintu untuk menahan mereka, tetapi mereka mungkin akan sampai dalam waktu 1 menit. Saat dia berbicara, gambar di layar berubah dengan cepat, memperlihatkan berbagai pintu tertutup, menyegel banyak pemakan daging tipe 3 di dalam koridor. Namun, di bawah serangan hebat mereka, pintu-pintu itu hancur dan mereka terus menyerang. Desain kapal itu memang untuk menangkis serangan eksternal, yang bahkan dapat menghancurkan prajurit ilahi tipe 4, tetapi di dalam, pertahanannya bahkan tidak dapat menahan serangan prajurit ilahi tipe 3. 1 menit, kita harus mengalahkannya saat itu. Yue Zong menoleh untuk melihat Siang Ma Yiming dengan cahaya dingin, tubuhnya melonjak dengan Dark Doki. Dia memacu kecepatannya hingga maksimum dan berlari ke arahnya. Siang Ma Yiming adalah seorang ahli yang kuat, sementara dia berhadapan dengan saksi dan 2 lainnya, dia hanya sedikit dirugikan. Jika bukan karena usahanya untuk menghadapi Yue Zong, dia tidak akan terluka parah seperti ini. Siang Ma Yiming menatap Yue Zong dengan penuh kebencian dan membentak, Manusia hina, beraninya kau mencuri kapal Sitolius yang agung, pelanggaranmu tidak akan luput bahkan jika kau mati 100 kali. Orang-orang kami dari klan Sein akan segera tiba, saat itu, hanya kematian yang menantimu. Sayang sekali, yang akan mati adalah kau. Yue Zong tertawa dingin, tiba di depan Siang Ma Yiming, dan mengaktifkan manipulasi gravitasinya, menyebabkan kekuatan membebani Siang Ma Yiming. Meskipun itu tidak mengancamnya,
perubahan gravitasi yang tiba-tiba itu membuatnya kehilangan keseimbangan, menyebabkan tubuhnya menggigil. Pada saat itu, saksi mencakar jantung Xiang Mayiming. Dia dengan cepat mengirim tinjunya ke cakarnya, dan kekuatan murninya mengirim saksi terbang mundur sejauh 5 meter. Pada saat yang sama, tinju Duan Museng menghantam wajahnya bersamaan dengan tinju Gong Changtian, keduanya melesat dengan kecepatan suara. Xiang Mayiming meraung dengan suara rendah, menarik lengannya ke belakang dengan kecepatan yang luar biasa, menghantam tinju mereka dan tabrakan itu memaksa mereka mundur puluhan meter juga. Setelah berhasil memukul mundur 3 prajurit Dewa Tipe 4, Xiang Mayiming juga tidak dalam kondisi yang baik, karena darah mengalir di sudut mulutnya. Upaya sebelumnya pada Yue Zong telah berdampak parah pada kemampuan bertarungnya. Duan Museng dan saksi bangkit dan terbang lurus ke arahnya, terus melepaskan rentetan pukulan. Gong Changtian memuntahkan seteguk darah, organ dalamnya jelas terluka. Dia terengah-engah sambil tetap di tempatnya. Bagaimanapun, kekuatannya hanya pada level prajurit Dewa Tipe 3. Dia mengandalkan douki-nya untuk membawa dirinya ke ranah Tipe 4, tetapi itu bukanlah kekuatan sejatinya. Konstitusinya tidak dapat menandingi. Duan Museng dan Sadi terlempar sekali lagi, ketika tiba-tiba, Yue Zong muncul di belakang Xiang Mayiming tanpa suara. Tangannya terbungkus api iblis saat dia meninju. Pukulan seperti itu akan berakibat fatal bahkan bagi prajurit Dewa Tipe 4 yang pernah terhubung. Bodoh, aku menunggumu. Xiang Mayiming tiba-tiba berbalik, matanya dipenuhi dengan kebencian dan sarkasme, cakarnya menebas tubuh Yue Zong dengan kecepatan suara. Xiang Mayiming adalah ahli puncak Tipe 4, dan dia tidak memiliki kemampuan khusus, hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatannya yang murni. Di antara rekan-rekannya, dia adalah eksistensi yang menakutkan. Kalau tidak, mustahil untuk menangkis serangan gabungan dari Duan Museng, Saksi, dan Gong Changtian. Satu cakarnya melampaui apa yang bisa ditangani Yue Zong. Tepat pada saat itu, dada Yue Zong meledak dengan cahaya putih, saat perisai cahaya terwujud, menghalangi di depannya. Cakar Xiang Mayiming merobek perisai cahaya itu seolah-olah tidak ada apa-apanya, terus menuju dada Yue Zong tanpa mengurangi kecepatan. Tanpa ragu-ragu, cakarnya terus menembus kulit binatang mutasi Tipe 4, rompi pertahanan level 5, bahkan langsung menembus tubuh bajanya. Xiang Mayiming tertawa terbahak-bahak, manusia rendahan, saatnya kau mati. Yue Zong meludahkan seteguk darah, sebelum memperlihatkan senyum yang dipaksakan, tidak. Yang harus mati adalah kau. Pada saat yang sama, rune boneka Tipe 4 keluar dari kepala Yue Zong, membekas di dahi Xiang Mayiming. Rune itu bersinar terang, menembus dahinya. Xiang Mayiming meraung marah, tubuhnya menyalurkan cahaya kehidupan, mendorong rune itu menjauh, pupet rune. Sayang sekali, mungkin aku tidak dalam kondisi terbaikku, tetapi rune seperti itu tidak akan mampu mengendalikanku. Hancurkan, rune itu bergetar sebelum hancur. Jika tidak dapat menyerang kesadaran dan jiwa pihak lain, rune itu akan hancur berantakan. Terpaksa menggunakan cahaya kehidupan, Xiang Mayiming melemah lagi. Pada saat ini, tinju Yue Zong yang terbungkus api iblis menembus tubuh Xiang Mayiming, langsung meletus dan membakarnya. Api iblis tingkat kedua telah ditingkatkan 3 kali lipat, kekuatannya benar-benar menakutkan, bahkan prajurit ilahi Tipe 4 mungkin akan terbakar dengan cepat. Xiang Mayiming terkejut, cahaya kehidupannya meledak, menekan lalu memadamkan api iblis dari tubuhnya. Yue Zong terlempar ke belakang, dadanya berlumuran darah, dan dia menghantam dinding, batuk-batuk lagi. Xiang Mayiming menggunakan cahaya kehidupannya untuk menjatuhkan Yue Zong, jatuh lebih lemah, saat dia meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Konstitusinya melemah dengan cepat, cakar saksi tiba tanpa suara, menusuk tubuhnya, menggali jantungnya. Duan Museng tiba seperti hantu, mengirimkan pukulan keras yang menyebabkan Xiang Mayiming menghantam dinding. Gong Changtian menyerbu ke depan, tinjunya menghujani, menyebabkan tubuh prajurit ilahi Tipe 4 itu terpelintir. Berhenti, Gong Changtian, jangan bunuh dia. Dengan perintah Yue Zong, Gong Changtian berhenti dengan agak enggan. Dengan satu titik, rune boneka Tipe 4 lainnya mendarat di dahi Xiang Mayiming, menembus otaknya. Cahaya putih kemudian terpancar dari tubuhnya, dengan cepat pulih dari luka-luka yang tak terhitung jumlahnya dan segera, dia berdiri, dan berlutut di hadapan Yue Zong, Tuan. Aku pelayanmu Xiang Mayiming. Itu adalah pertama kalinya Gong Changtian menyaksikan kekuatan rune boneka, dan matanya berkilat kaget, sungguh harta karun.
Dengan suara keras, pintu logam terakhir pecah, dan selusin pemakan daging tipe 3 menyerbu masuk. Yue Zong menunjuk mereka, hancurkan mereka. Ya, Tuan. Dengan kilatan, Xiang Ma Yiming menyerbu ke depan, kecepatannya meningkat hingga batasnya, dan dia menerkam tepat ke dalam kelompok itu. Tuan Xiang Ma, apa yang sedang kamu lakukan? Ah, tidak, Tuan Xiang Ma. Petik 2 petik 2. Pemakan daging tipe 3 yang baru saja menyerbu masuk langsung terbelah dua, berteriak kesakitan dan kesakitan. Meskipun Xiang Ma Yiming baru saja terluka parah beberapa saat yang lalu, dan terpaksa menggunakan cahaya kehidupannya, berhadapan dengan prajurit ilahi tipe 3 biasa bukanlah masalah. Yue Zong menunjuk mereka, dan banyak rune boneka tipe 3 melesat keluar, membekas di dahi mereka, mengubah mereka menjadi boneka. Dia kemudian memanggil sejumlah rune boneka tipe 3, meletakkannya di tangan Xiang Ma Yiming, hiruplah semuanya dan jadikan mereka bonekaku. Rune boneka dapat diberikan kepada boneka untuk digunakan. Ya, Tuan, jawabnya dengan hormat, dan segera berlari keluar, menghancurkan semua pemakan daging dan vampir yang ditemuinya. Ketika dia pergi, Yue Zong menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan pil yang terbuat dari rumput penyelamat hidup dan duduk di genangan darahnya. Sima Bing menghampirinya, matanya penuh kekhawatiran. Yue Zong, luka-lukamu. Gong Changtian juga menghampirinya dengan tatapan rumit, matanya berkilat. Dia adalah pria yang ambisius, dan terpaksa bersumpah setia karena keadaan. Melihat Yue Zong yang terluka parah sekarang, darahnya mulai mendidih karena ambisi lagi. Niat membunuh muncul di hatinya saat dia melangkah ke arah Yue Zong. Jika aku bisa mengendalikan dua harta harapan di tangannya, aku bisa menggantikannya. Pada saat ini, Yue Zong mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Duan Museng juga melangkah ke sampingnya dengan tenang. Gong Changtian merasakan hatinya menjadi dingin, seolah-olah disiram seember air dingin. Kekuatannya mungkin setara dengan prajurit ilahi tipe 4, tetapi melawan Duan Museng, dia tidak memiliki harapan untuk menang. Tanpa ragu, dia bertanya kepada Yue Zong, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak akan mati. Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, mengeluarkan sekaleng daging binatang mutasi tipe 4 dan melahapnya. Hanya energi yang dapat membantunya pulih sekarang. Saat dia memakan daging itu berubah menjadi energi yang menyehatkan tubuhnya, memicu regenerasinya. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, lukanya yang besar dengan cepat berhenti berdarah. Dia mengeluarkan sejumlah pakaian untuk dikenakan, menutupi lukanya, dan berjalan ke rangka utama seolah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, layar menunjukkan apa yang terjadi di bawah dalam pertempuran di berbagai arah. Saat ini, 9 prajurit ilahi tipe 4 dan 1 prajurit ilahi tipe 5 sedang menunjukkan kekuatan mereka, menghancurkan banyak RH2. Bahkan kendali Bai Yi tidak dapat membantu mereka. Jumlah RH2 harus di atas 200 untuk membentuk jaring yang layak di bawah kendali Bai Yi untuk menekan prajurit ilahi tipe 4. RH2 di semua 4 arah tidak berjumlah lebih dari 100 masing-masing, sehingga bahkan dengan kendali Bai Yi, sulit untuk melukai atau membunuh prajurit ilahi tipe 4. Sedangkan untuk prajurit ilahi tipe 5, mustahil untuk menyentuhnya. Sekitar 20 li di sebelah barat markas besar perlawanan, armada besar kapal induk bersiap untuk mendarat. Begitu kapal induk berat itu berhasil melepaskan RH2 di dalamnya, armada besar mereka dapat memaksa prajurit ilahi tipe 4 menjauh. Bai Yi tersenyum manis, Tuan, kapal ini sudah sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Aku dapat memanfaatkan sistem pertahanan bersama dengan RH2 di bawah untuk membunuh prajurit ilahi tipe 4 dengan tingkat keberhasilan 60%. Apakah kau ingin aku menyerang sekarang? Tunggu sebentar, mata Yue Zong berbinar, saat ia melihat pemandangan yang mencengangkan dari layar. Di bawah, gerombolan ular mutasi muncul di medan perang. Ular-ular mengerikan itu melompat ke arah banyak RH2 dengan rahang mereka terbuka lebar, menghantam dan menyebabkan rangka logam RH2 hancur, dengan potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Beberapa dari mereka merayap dan melingkari RH2 lainnya, berputar dengan kuat, menghancurkan seluruh robot bersama dengan pilot mereka menjadi gumpalan. Saat daya tembak RH2 difokuskan pada pemakan daging tipe 4, serangan ular mutasi terlalu tiba-tiba, dan RH2 tidak dapat bereaksi. Yue Zong menatap mereka dan mengerutkan kening, mundur. Jangan hadapi orang-orang aneh itu lebih jauh. Ya, Bai Yi mengendalikan RH2 untuk segera menjauh.
Biana dan Wang Bulu, dua anggota klan Sein tipe 4 saling bertukar pandang dan mengejar RH2 yang melarikan diri. Kecepatan mereka terlalu mengerikan, dengan cepat mengejar RH2 dan menghabisi mereka satu persatu. Yue Zong mengerutkan kening dan mengubah perintahnya, hentikan mundur. Biarkan saja mereka semua bertarung di luar sana. Biana dan Wang Bulu bukanlah zombie tanpa kecerdasan, membuat mereka tetap tinggal dan melawan binatang mutasi sangatlah tidak mungkin. Ya, dengan perintahnya, RH2 berhenti, dan terus menembaki dua prajurit ilahi tipe 4. Bahkan jika mereka tidak dapat melukai mereka, daya tembak gabungan mereka dapat memaksa mereka untuk terus bergerak, yang menguras stamina. Sementara pemakan daging dan vampir berevolusi dari zombie, dan memiliki stamina manusia super, mereka tidaklah tak terbatas. Selama mereka dipaksa terlibat dalam pertempuran berintensitas tinggi, mereka akan merasa lelah, dan kekuatannya akan menurun. Yue Zong kemudian memerintahkan dengan dingin, biarkan mereka menghancurkan diri. Sendiri, aku ingin ular mutasi dan dua pemakan daging tipe 4 itu menderita. Kecepatan ular mutasi itu juga menakutkan, dengan cepat mengejar untuk menelan RH2 satu persatu. Hong, hong, hong. Pada saat salah satu ular mutasi hendak menelan salah satu RH2, ledakan keras mulai terdengar di mana-mana. Saat mekanisme penghancuran diri di masing-masing RH2 ini aktif, menghancurkan ular mutasi itu, darah dan daging mereka berceceran di mana-mana. Dengan luka-luka mereka, seluruh gerombolan menjadi lebih marah, kecepatan mereka meningkat tiba-tiba. Tiba-tiba, salah satu ular aneh muncul di depan Biana, rahangnya terbuka lebar karena ingin menerkamnya dengan ganas. Makhluk rendahan, pergilah. Biana menatap ular aneh yang besar itu dan tertawa dingin, tangan kanannya menebas di udara, dan bilah psikis transparan menebasnya, menembus sisik tipe 3-nya. Seluruh tubuhnya teriris menjadi beberapa bagian, saat darah, jus, dan bagian-bagiannya berserakan di mana-mana. Inti dalam tubuhnya juga berakhir di tangan Biana. Ada banyak binatang mutasi yang bersembunyi di seluruh planet ini, di mana beberapa telah bermutasi karena perubahan di dunia, sementara yang lain telah berevolusi karena paparan radiasi yang berlebihan. Sebagai prajurit ilahi tipe 4, Biana telah memusnahkan binatang mutasi tipe 3 yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, pengalamannya dianggap berlimpah dalam hal berurusan dengan mereka. Di sisi lain, Wang Bulu melompat ke kepala ular mutasi seperti meriam, mengirimkan tinju yang keras menghantam kepalanya, menyebabkan lubang besar. Dia kemudian jatuh melewatinya. Ular mutasi itu kemudian berjuang, meronta dengan keras, tetapi tak lama kemudian, Wang Bulu melompat keluar, berlumuran cairan otak, sementara ular mutasi itu terkulai tak bernyawa. Biana dan Wang Bulu mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk membantai ular mutasi itu, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Bagaimanapun, membunuh dan membantai adalah sifat brutal mereka. Saat mereka berdua tenggelam dalam kegembiraan saat membunuh, tiba-tiba, sosok hitam seperti manusia muncul di depan Wang Bulu tanpa peringatan. Sebagai prajurit ilahi tipe 4, dia melihat sosok di depannya, makhluk berbentuk manusia yang seluruhnya ditutupi sisik ular tebal. Yang aneh adalah makhluk itu memiliki kepala ular dan ekor ular. Pemimpin kepala ular itu membuka rahangnya dalam sekejap, memanjang hingga ukuran yang lebih besar dari tubuhnya sendiri, dan menggigit Wang Bulu dengan kejam. Deretan gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya dan mencabik-cabiknya. Biana menyaksikan Wang Bulu dicabik-cabik oleh makhluk berkepala ular itu dan hatinya langsung diselimuti hawa dingin yang mengerikan. Dia menjerit melengking dan buru-buru mundur ke arah Sitolius. Wang Bulu adalah prajurit dewa tipe 4 yang kuat, dalam hal pertarungan, dia bahkan lebih kuat dari Biana setidaknya 30%. Petarung sekuat itu benar-benar dimakan dalam satu gigitan, hal itu membuat Biana sangat ketakutan. Pemimpin ular itu melahap Wang Bulu dalam beberapa gigitan dan dengan sekejap, dia dengan cepat mengejar Biana. Biana saat ini melarikan diri dengan wajah pucat, memaksakan batas kemampuannya. Dia akan menggunakan kekuatan psikisnya untuk mendorong dirinya maju dari waktu ke waktu. Setiap kali makhluk berkepala ular itu hendak mendekat, dia akan menyalurkan kemampuannya, dan memaksa pemimpin ular itu menjauh. Kecepatan makhluk berkepala ular ini sangat cepat, namun, selalu terhambat oleh penggunaan kemampuan psikisnya yang terus-menerus oleh Biana. Sayangnya, sebuah kejadian segera terjadi, menyebabkan Biana putus asa. Di tengah ular mutasi raksasa, sejumlah makhluk berkepala ular yang serupa muncul, bergegas ke arahnya.
Yue Zong melihat semua ini dari tampilan rangka utama, hatinya dipenuhi hawa dingin, begitu banyak dari mereka, apa-apaan mereka. Tubuh makhluk berkepala ular itu bahkan lebih kuat daripada pemakan daging tipe 4. Mereka juga memiliki ciri-ciri seperti manusia, sungguh aneh dan menakutkan. Kebanyakan makhluk humanoid biasanya memiliki kecerdasan, dan musuh seperti itu adalah yang paling berbahaya bagi umat manusia. Biana terus menyerang, mengusir makhluk berkepala ular yang terlalu dekat. Setelah mengusir mereka selama 7 atau 8 kali, dia tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu dan mulai melompat ke udara, menggunakan kekuatannya untuk membantunya melangkah ke langit. Penggunaan kemampuan psikisnya sangat luas, dengan potensi yang kuat. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 4 awal, menggunakan kekuatannya, dia bahkan lebih kuat daripada kebanyakan prajurit ilahi tipe 4 puncak lainnya. Makhluk berkepala ular itu berada di bawahnya, menatapnya dengan mata dingin. Bagus, sasaran yang bagus. Bai Yi, suruh aku keluar dari kapal. Yue Zong menatap Biana yang terbang lebih tinggi dengan dukungan kemampuannya dan berbicara kepada Bai Yi dengan penuh semangat. Lewat sini, salah satu pintu logam paduan terbuka, memperlihatkan sebuah platform bergerak. Yue Zong langsung melangkah masuk. Platform bergerak itu kemudian melesat ke arah luar benteng terapung melalui serangkaian terowongan. Kapal itu memiliki banyak fungsi dan fitur tetapi membutuhkan komputer mainframe untuk menampilkan potensi penuhnya. Tanpa itu, kapal itu paling banter hanya memiliki 30% dari kapasitas normalnya. Ketika dia sampai di luar, Yue Zong segera mengeluarkan senjata elektromagnetiknya dan membidik Biana. Tatapannya tertuju padanya. Niat membunuhnya menyebabkan Biana merasa takut. Dia berbalik dan mendapati Yue Zong membidiknya, dan dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Dia segera menyalurkan kekuatannya untuk menopang dirinya sendiri hingga 6 meter lagi. Tatapan dingin Yue Zong tertuju pada Biana saat dia menarik pelatuk, dan sinar elektromagnetik melesat lurus ke arahnya. Iblis wanita ini berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dengan bergerak ke atas dan ke bawah, tetapi penggunaan kemampuan psikisnya tidak dapat dibandingkan dengan kecepatannya sendiri di tanah. Setelah menghindari 3 tembakan dengan kuat, salah satunya berhasil meledakkan bahu kanannya hingga tak terlihat. Dia terlempar ke tanah oleh sinar itu. Sinar lain yang menembus kepalanya, menghancurkannya, membunuhnya seketika. Selamat, kamu telah memperoleh plus 40 vitalitas dan plus 1 poin keterampilan. Dengan kematian Biana, kekuatan hidupnya mengalir ke Yue Zong melalui jejak dewa dan iblis, memperkuatnya sekali lagi. Dengan peningkatan vitalitas sebesar 40 yang tiba-tiba itu, luka di dadanya mulai sembuh lebih cepat. Karena Biana terbunuh, makhluk berkepala ular itu dengan cepat menyerbu mayatnya dan mencabik-cabiknya, melahapnya. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan permusuhan yang ganas saat mereka menatap Yue Zong sambil makan. Yue Zong menatap balik sejenak, sebelum memerintahkan, kembalilah. Platform bergerak itu kemudian membawa Yue Zong kembali ke ruangan tempat kerangka utama itu disimpan. Makhluk berkepala ular itu menjerit dengan suara aneh sebelum bergerak menuju Sitolius. Gerombolan besar ular mutasi segera terlihat oleh Sitolius, saat mereka berjuang untuk mencapainya lebih cepat. Saat ini, di sekitar Sitolius tergeletak RH-2 yang hancur dan bagian-bagian mesin yang berserakan. Awalnya, ada lebih dari 90 RH-2 yang melawannya, sekarang hanya tersisa selusin. Binatang mutasi, sekelompok makhluk rendahan berani menyerangku. Sampah apa? Sitolius menatap para pendatang baru dan tertawa dingin. Dia membalikkan tubuhnya dan menerkam ke arah gerombolan ular dan makhluk ular. Saat dia menyerbu di tengah-tengah mereka, cambuk tulang di tangannya melesat keluar seperti naga yang mengamuk. Ular-ular besar dan aneh yang terkoyak langsung pecah di titik kontak. Saat kabut darah menyembur, Sitolius berjalan melewatinya, tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Huadu juga bergumul dengan ular mutasi di sampingnya, sebagai prajurit ilahi tipe 4, berurusan dengan ular mutasi itu tidak sesantai Sitolius, tetapi itu bukan masalah baginya. Selama dia mendekati satu, dia akan menyulap bilah udara besar untuk mengiris kepala ular mutasi. Saat Sitolius sedang membantai ular mutasi, makhluk berkepala ular itu tiba-tiba menyerbu keluar dari gerombolan itu. Pada saat itu, 2 dari mereka mengepung Huadu. Huadu baru saja membunuh salah satu ular mutasi raksasa, dan jantungnya baru saja tenang saat salah satu makhluk berkepala ular itu membuka rahangnya untuk menggigitnya.
Huadu mundur sedikit terlambat, dan tangannya tersangkut di gigi makhluk berkepala ular itu. Makhluk berkepala ular lainnya membuka mulutnya dan dengan cepat menempel di tubuh bagian atas Huadu, dan dengan suara berderak keras, seluruh bagian atasnya digigit dan ditelan. Setelah membunuh Huadu dalam sedetik, 8 makhluk berkepala ular itu menerkam ke arah Sitolius. Tipe Puncak 4. Kalian semua bajingan benar-benar memiliki kemampuan tempur tipe Puncak 4. Sitolius menatap penuh kebencian pada monster-monster itu, dan cambuk tulang di tangannya menyerang, membuat mereka terlempar ke belakang. Jika hanya satu dari mereka, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Menghadapi 2 atau 8 bukanlah masalah. Namun, begitu jumlahnya melebihi 10, maka kepercayaan dirinya dalam menghadapi mereka semua akan mulai menurun. Jika jumlahnya lebih dari 20, dia bahkan harus mundur. Rendah. Aku katakan kalian para pemakan daging adalah yang rendah. Ras ular kita akan menjadi penguasa dunia ini mulai sekarang. Para pemakan daging di sana, ras ular kita saat ini membutuhkan bakat. Bergabunglah dengan kami, dan bertarunglah untuk kami. Aku masih bisa membiarkan kalian hidup. Jika tidak, hanya akan ada kematian bagi kalian. Dari gerombolan ular, terdengar suara sedingin es. Ular-ular itu berpisah, membentuk jalan setapak, dan dari kejauhan, banyak makhluk berkepala ular berdiri dengan hormat dalam 2 baris. Di atas mahkota ular emas yang sangat besar, duduk seorang pria dan wanita dengan fitur seperti manusia. Mereka memiliki ekor ular yang panjang, tubuh mereka ditutupi dengan lapisan sisik perak. Pasangan itu sangat tampan, namun, mata emas mereka adalah celah yang akan membuat siapapun merinding saat melihatnya. Orang yang berbicara adalah wanita ular yang cantik. Sitolius melirik mereka dan mendengus dingin, tidak masuk akal. Hanya 2 ular tipe 5 yang menyedihkan ingin menjadi penguasa dunia. Kali ini, kita baru saja mengirim sebagian kecil dari klan Saint kita. Jika kita harus mengerahkan seluruh kekuatan, memusnahkan rasmu yang menyedihkan itu semudah membalikkan telapak tangan. Aku menyarankanmu untuk menyerah dan mengalah. Serahkan 20 inti tipe 4 dan kita bisa melupakan ini. Jika tidak, dalam waktu sebulan, rasmu akan punah. Di dunia ini, klan Saint benar-benar hegemoni, tanpa kekuatan lain yang sedikit pun menjadi ancaman bagi mereka. Hal ini menyebabkan kesombongan dalam kata-kata Sitolius. Meskipun Sitolius tidak sebanding dengan kedua ahli ras ular tipe 5, berdasarkan kekuatan klan Saint, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan ras ular. Wanita ular itu menunjuk ke arah Sitolius dan dengan dingin memerintahkan, "Bagus sekali. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa melakukannya. Bunuh dia, Mangudala." Pria ular yang tampan itu melesat maju, melesat seperti hantu. Kau ingin membunuhku? Cobalah berevolusi selama 1000 tahun lagi. Binatang rendahan." Sitolius tertawa dingin dan dengan ketukan kakinya, dia mundur dengan kecepatan suara. Dia bisa merasakan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Dia tidak akan duduk diam di sini menunggu kematiannya. Selama dia bisa lolos hidup-hidup, itu sudah cukup. Meskipun misi kali ini membuatnya kehilangan banyak nyawa, dengan status prajurit ilahi tipe 5 miliknya, itu akan diselesaikan dengan sebuah penjelasan. Wanita ular cantik yang duduk di kursi megah itu tertawa dingin, "Kau ingin melarikan diri? Tidak semudah itu, hari ini pasti akan menjadi hari kematianmu. Jika aku ingin lari, selain ahli tipe 6, tidak ada yang bisa menghentikanku." Sitolius melesat dengan kecepatan Mach 2, tampaknya tak terhentikan. Bahkan prajurit Dewa tipe 5 Mangudala dari ras ular tidak dapat menandingi kecepatannya. Tiba-tiba, dari satu sudut, sosok seksi melintas, muncul di depan Sitolius dan melayangkan telapak tangan ke arahnya. Sitolius saat ini berada pada batas maksimalnya, dan dia tidak punya cara untuk menghindar. Dia hanya bisa melayangkan tinjunya sendiri untuk menghadapi serangan itu. Dengan ledakan yang kuat, kedua tinju itu bertemu dengan gelombang kejut yang menggema. Kekuatan itu membuat Sitolius terlempar mundur selusin meter, darahnya mengalir deras, sementara hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ada 2 bentuk evolusi untuk klan Saint. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan khusus, seperti Duan Mu Sheng dan Biana. Yang satunya lebih menyukai penyempurnaan tubuh yang sederhana, dengan fokus pada kekuatan, kelincahan, dan evolusi tubuh mereka. Kedua evolusi tersebut memiliki kelebihan masing-masing, yang memungkinkan berbagai bentuk pertarungan. Kemampuan meningkatkan taktik, sementara penyempurnaan tubuh dapat menghancurkan lawan dengan kekuatan yang luar biasa.
Kecepatan Sitolius dapat melampaui 2 kali kecepatan penghalang suara, dan kekuatannya lebih dari cukup untuk mengangkat seluruh rumah. Bahkan jika tubuhnya terbelah 2, ia dapat pulih dengan cepat. Ia tidak takut pada sebagian besar musuh yang berbasis kelincahan, dan ia juga tidak akan terikat oleh sebagian besar serangan berbasis roh. Satu tinjunya dapat menghancurkan tank. Namun, bahkan dengan konstitusinya yang menyimpang, ia benar-benar terlempar. Hal ini membuatnya terkejut. Melihat orang itu, matanya terbelalak saat ia berkata, "Bagaimana kabarmu? Bukankah kau ada di sana?" Wanita yang membuat Sitolius terlempar adalah wanita ular yang cantik dan memikat yang baru saja duduk di kursinya beberapa detik yang lalu. Wanita ular itu memiliki jejak darah di sudut mulutnya. Jelaslah bahwa bentrokan dengan Sitolius ini juga menyebabkan beberapa luka padanya. Mangudala juga mengambil kesempatan itu untuk berlari ke arah Sitolius, menebasnya dengan ganas. "Sekelompok sampah, biar kutunjukkan padamu perbedaan antara klan Sein dan sampahmu." Sitolius tertawa dingin dan melancarkan pukulan kuat ke arah cakar Mangudala. Mata sipit manusia ular itu berkilat dingin, dan tubuhnya berputar aneh. Cakarnya melingkari kepalan tangan Sitolius sebelum menusuk tubuhnya. Setelah itu, ia mulai melilitkan seluruh tubuhnya menjadi potongan panjang, melilit Sitolius dengan ganas. Dalam pertukaran singkat itu, tanpa waktu untuk bertahan, Sitolius sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ia bergegas mengerahkan kekuatannya untuk mendorong Mangudala menjauh. Dia mendorong dengan kuat, memisahkan Mangudala perlahan dari tubuhnya. Namun, masih ada beberapa suara dari kontak tubuh mereka. Jika tubuh Sitolius lebih lemah, dia pasti sudah hancur. Benar-benar ketakutan sekarang, Sitolius mulai menyalurkan cahaya kehidupannya untuk mengirim Mangudala terbang. Mata wanita ular itu bersinar dengan kilatan dingin, saat 2 sinar emas melesat keluar dan mendarat di kepalanya. Ketika dia tersapu oleh sinar emas itu, dahi Sitolius mulai berubah menjadi batu. Tepat pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya kehidupan yang terang, menghalangi sinar emas itu, menghentikan efek pembatuan. Pada saat yang sama, dia menggunakan cahaya kehidupan untuk melawan sinar emas itu, tubuhnya masih mengencang dan suara-suara keluar. Sitolius tidak akan takut pada wanita ular yang memikat itu atau Mangudala jika mereka sendirian. Namun, menghadapi serangan gabungan mereka, dia terlempar ke dalam situasi yang berbahaya. Dengan urat-uratnya yang menonjol, mata Sitolius berubah menjadi merah. "Sial. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku." Tiba-tiba, sinar elektromagnetik yang terang dan tajam melesat turun dari langit, menembus kepala Sitolius, menghancurkannya. Baik wanita ular maupun Mangudala melompat mundur karena terkejut oleh serangan mendadak itu, mengangkat kepala mereka bersamaan, hanya untuk menemukan Yue Zong di pesawat udara di atas, telah menjadi Oriole di belakang, belalang sembah yang mengintai jangkrik mereka. Setelah membunuh Sitolius, kekuatan hidup yang sangat besar dari prajurit ilahi tipe 5 memasuki tubuh Yue Zong melalui jejak dewa dan iblis. Saat sejumlah besar kekuatan hidup memasuki tubuh Yue Zong, ia mengalir dalam bentuk rune mistis, memperkuat tubuhnya secara luar biasa. Pada saat yang sama, saat energi mengalir ke seluruh tubuhnya, ia mengumpulkan semua kekuatan hidup yang bersarang di dalam dirinya, memurnikannya. Saat semua energi kekuatan hidup berkumpul bersama di dalam lautan pengetahuannya, ia mulai terbentuk menjadi inti emas seukuran sebutir beras. Ketika inti emas terbentuk, di dalam lautan pemberitahuannya, semua rune dari keterampilan dan kemampuannya mulai terbang dan mengorbit di sekitar inti emas seperti satelit. Garis-garis emas melesat keluar dari inti, menghubungkan ke rune, menghubungkan semuanya menjadi satu. Saat rune-rune itu terhubung bersama, Yue Zong tiba-tiba tercerahkan tentang asal-usul, teknik kultivasi serta pemahaman yang jauh lebih dalam tentang setiap kemampuan, mencapai tingkat baru. Selamat telah membentuk inti Dewa Iblis. Anda telah memperoleh plus 30 di semua atribut. Selamat telah memperoleh 10 poin keterampilan. Selamat, masa hidup Anda telah meningkat menjadi 300 tahun. Selamat, semua keterampilan Anda di bawah tingkat orde kedua telah memperoleh peningkatan plus 1. Selamat, kekuatanmu sekarang telah mencapai setara dengan prajurit ilahi tipe 4 tahap awal. Serangkaian informasi mulai bergema di benak Yue Zong. Setelah membunuh Sitolius, menyerap kekuatan hidupnya melalui jejak dewa dan iblis, ia berhasil membentuk inti dewa iblis dalam satu gerakan. Kekuatan Yue Zong telah mengalami perubahan yang menggetarkan surga dan ia akhirnya menjadi prajurit ilahi tipe 4.
Bahkan rentang hidupnya telah menembus hingga mencapai 300 tahun. Ia dengan cepat pulih dari kegembiraannya dan tidak ragu-ragu dalam pilihannya. Ia dengan cepat menghabiskan 3 poin keterampilan untuk mendorong api iblis ke tahap orde ketiga, menghabiskan 5 poin lagi untuk mendorong Doki gelap ke tahap orde ketiga juga, dan 4 poin terakhir ke dalam tubuh bajanya untuk mencapai tahap orde kedua. Ketika tubuh baja mencapai tahap orde kedua, bahkan peluru kaliber tinggi tidak akan mampu menembus Yue Zong lagi. Jika ia menyalurkan Doki gelap orde ketiga, ia bahkan dapat menahan pemboman dari rudal. Begitu selesai, tatapannya tertuju pada dua manusia ular di bawah, matanya berkilat aneh. Kedua pihak di bawah adalah prajurit dewa tipe 5. Jika dia bisa membunuh mereka berdua, meskipun dia mungkin tidak akan mencapai tahap prajurit dewa tipe 5, itu pasti akan memberinya keuntungan besar. Dengan sangat cepat, dia meninggalkan jalan pikirannya itu. Meskipun dia telah mengonsolidasikan fondasinya sebagai prajurit dewa tipe 4 tahap awal, dia masih jauh dari menghadapi dua prajurit dewa tipe 5. Mereka pasti bisa memusnahkannya dengan mudah. Apa kabar? Aku Yue Zong, pemimpin perlawanan manusia. Senang bertemu dengan kalian. Salah satu helikopter terbang turun, pada saat yang sama, suaranya terdengar dari helikopter. Wanita ular cantik itu mendengus dingin, meraih batu besar seberat beberapa ton dan melemparkannya ke arah helikopter. Yue Zong, jika kau ingin berbicara dengan kami, turunlah dari langit. Wanita ular itu mungkin memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dia jelas belum pernah berlatih melempar batu sebelumnya. Batu besar itu melayang sekitar puluhan meter dari helikopter, bahkan tidak menyentuh badannya. Yue Zong terkekeh, maafkan aku masih berpikir bahwa lebih baik bagi kita berdua untuk berkomunikasi seperti ini. Aku takut jika aku berada di darat, pasanganmu akan mencabik-cabikku. Ada dua prajurit ilahi tipe 5 di bawah, saat dia mendarat, hidupnya tidak akan lagi berada di tangannya. Jika wanita ular itu tidak dalam suasana hati yang baik, dia akan dimakan dalam sedetik. Wanita ular yang memikat itu mendengus dingin, tatapannya tertuju pada Yue Zong dengan dingin. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa terbang, dia akan menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Bisna berkata dengan dingin, aku Bisna, putri kelima dari ras ular yang mulia. Katakan apa yang ingin kau katakan. Yue Zong tertawa, yang mulia Bisna, para pemakan daging di dunia ini memiliki terlalu banyak kekuatan. Di kota suci mereka, dikabarkan ada prajurit dewa tipe 6. Dia adalah seseorang yang tidak dapat kita tangani. Aku mengusulkan untuk membentuk aliansi, bergabung untuk menghadapi mereka, bagaimana menurutmu? Bisna tertawa sinis sambil menatapnya dengan merendahkan, aliansi. Bergandengan tangan, manusia yang menyedihkan, kualifikasi apa yang kau miliki untuk bergabung dengan kami? Apakah kau memiliki prajurit dewa tipe 5? Kau membutuhkan kekuatan yang diperlukan untuk mengusulkan aliansi. Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini, Yue Zong, aku mengagumimu. Bawa orang-orangmu dan jadilah budak kami, aku dapat menganugerahkanmu gelar penguasa ras manusia. Di matanya, Yue Zong dan bawahannya terlalu lemah, mereka bahkan dikalahkan oleh Sitolius, mereka sama sekali tidak memiliki daya tawar untuk membentuk aliansi. Ekspresi Yue Zong tetap tidak berubah saat dia tersenyum, tidak, aku tidak tertarik dengan ras ularmu. Yang mulia, meskipun ras manusia kita mungkin lemah sekarang, kita memiliki kekuatan. Pesawat ruang angkasa ini adalah sesuatu yang kami ciptakan. Ras ularmu mungkin kuat, tetapi tanpa pasukan udara, bagaimana kau akan menghadapi semua pasukan kota suci? Jika kita bergabung, kita dapat membantumu menghadapi pasukan udara klan suci. Mendengar perkataan Yue Zong, Bisna langsung tenggelam dalam pikirannya. Ras ular adalah salah satu spesies mutan baru yang berevolusi, memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Namun, mereka kekurangan persenjataan dan teknologi. Pertempuran udara adalah titik terlemah mereka. Saat klan Sein menggunakan teknologi udara apapun, mereka hanya bisa menghadapinya tanpa daya. Ras ular memiliki pengaruh di sekitar sini karena kekuatan mereka, tetapi jika mereka ingin menghadapi klan Sein, itu masih jauh dari cukup. Saat dia masih berpikir, Yue Zong melambaikan tangannya, dan meriam yang tampaknya tak berujung muncul dari sisi pesawat ruang angkasa, menembaki sebuah bangunan di reruntuhan dengan ganas. Di bawah rentetan peluru dan meriam, seluruh bangunan runtuh dan runtuh, berubah menjadi tumpukan puing. Bisna melihat puing-puing itu dan pupil matanya menyempit,
dia bisa melihat sendiri kekuatan destruktif dari pesawat udara di langit. Jika benteng terapung itu melepaskan semua yang dimilikinya, bahkan prajurit ilahi tipe 4 akan terbunuh. Bisna adalah prajurit dewa tipe 5 yang kuat, tetapi dia tidak bisa terbang. Jika dihadapkan dengan serangan udara seperti itu, bahkan dia akan terpaksa melarikan diri. Dia terdiam, sebelum berkata, bukannya aliansi itu mustahil, tetapi kekuatanmu terlalu lemah. Ketika kamu memiliki prajurit dewa tipe 5, datanglah dan bicaralah kepada kami. Ras ular menghargai yang kuat, mereka sama sekali tidak memandang ras manusia di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa berada dalam aliansi itu menguntungkan, mereka tidak akan melakukannya. Bahkan jika kapal udara kota klan suci tiba, mereka tidak akan khawatir. Bagaimanapun, mereka bisa menyelinap dan bersembunyi di tempat persembunyian bawah tanah mereka. Ini lebih dari cukup untuk menghadapi pelecehan dari klan suci. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi di masa depan. Aku harap kita bisa bekerja sama. Yue Zong menjawab dengan sedikit sedih, sebelum kembali ke benteng terapung. Benteng itu kemudian terbang menuju kejauhan. Armada, helikopter, dan RH-2 lainnya juga diam-diam pergi. Di tanah, Bisna melihat Yue Zong dan bawahannya pergi, melambaikan tangannya yang seperti batu giok, menyebabkan mayat Sitolius terseret ke tangannya. Ayo pergi. Dengan satu perintah, gerombolan ular mutasi segera merayap menuju kedalaman reruntuhan. Saat mereka memasuki Rune, Bisna dengan cepat memasuki terowongan yang dalam dan gelap. Adik Bisna, apakah kamu sudah menangani semua penyusup? Jauh di dalam lubang bawah tanah itu, ada seorang wanita cantik yang sekitar 60% mirip dengan Bisna. Di belakangnya, ada 20 makhluk berkepala ular yang menjaganya. Bisna melihat wanita cantik itu mendekat dan menjawab dengan datar, adik Ani. Mereka sudah ditangani. Mereka adalah ahli dari klan Sein. Mata Ani berbinar saat dia tersenyum dengan pesona yang memikat. Oh, klan pemakan daging. Gerakan yang sangat besar, pasti ada prajurit dewa tipe 5 di antara mereka, kan? Coba aku lihat mayatnya. Bisna langsung menolak, Kak Ani, jangan. Si cantik di depan Bisna ini adalah putri Ani ketiga, meskipun dia sangat cantik, dia juga prajurit dewa tipe 5 yang menakutkan. Bagi mereka, bisa memakan mayat prajurit dewa tipe 5 akan meningkatkan kekuatan pribadi mereka beberapa tingkat, membantu mereka untuk berevolusi lebih jauh. Selama bentuk kehidupan biologis apapun mencapai kecerdasan, mereka akan mulai mengembangkan tingkatan, dan bertarung demi kekuasaan. Total ada 9 prajurit dewa tipe 5 dari ras ular, dan mereka semua terus-menerus bertarung demi kekuasaan, dan hubungan mereka satu sama lain tidak baik. Ani kemudian memasang ekspresi menyedihkan, seolah-olah dia adalah binatang yang terluka. Bisna, apakah kamu tidak percaya pada adikmu? Bisna menjawab dengan dingin, benar sekali. Kak Ani, saat kau melihat mayat prajurit dewa tipe 5, kau akan langsung menelannya. Ani tertawa pelan, dan hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba, bumi bergetar di bawah mereka, dan wajahnya berubah, ayah memanggil kita. Bisna menjawab dan dengan cepat membawa bawahannya lebih dalam ke dalam gua. Jauh di dalam tanah, ada ruang besar selebar sekitar 200 meter. Lebih dari 200 makhluk berkepala ular berdiri dengan hikmat, masing-masing dari mereka adalah prajurit dewa tipe 4. Di garis depan area tersebut, 9 manusia ular menunggu dengan hormat, para wanita cantik, para pria tampan. Semua ahli ini memandang ke depan dengan penuh hormat, ke arah makhluk dengan 6 kepala. Aura makhluk itu sangat menindas, setiap kepala setidaknya setinggi beberapa puluh meter. Raksasa yang sangat besar ini hampir dapat dianggap sebagai makhluk dewa jika muncul di bumi sebelum kiamat, menerima doa dan pemujaan dari manusia. Ular besar ini adalah satu-satunya nenek moyang seluruh ras ular, dengan kekuatan seorang prajurit dewa tipe 6, Aremando. Bisna, Ani, dan seluruh manusia ular tipe 5 adalah keturunannya. Dia adalah penguasa sejati. Bisna, siapa penyerbu kali ini? Di alun-alun, suara Aremando menggelegar seperti guntur, menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Bisna berlutut dengan hormat dan mengeluarkan mayat Sitolius, meletakkannya di tanah. Ayah, para penyerbu kali ini berasal dari kota klan suci. Mereka datang untuk memusnahkan umat manusia. Pengerahan mereka kali ini terdiri dari prajurit dewa tipe 5, Sitolius. Dia telah dibunuh olehku, ini mayatnya.
Ular berkepala 6 itu membuka mulutnya dan menghisap mayat itu ke dalam mulutnya. Suara Aremando kemudian menggelegar sekali lagi. Tidak benar. Kekuatan hidup mayat ini telah diserap lebih dari setengahnya, tidak lagi seukuran prajurit ilahi tipe 5. Perasaan seperti ini, rasanya seperti telah diserap oleh jejak dewa dan iblis. Petik 2. Seorang manusia dengan jejak dewa dan iblis akhirnya muncul. Akhirnya, setelah menunggu berabad-abad, seseorang dengan jejak dewa dan iblis akhirnya muncul. Siapa dia? Siapa manusia itu? Aremando menjadi sangat bersemangat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dan menarik Bisna ke arahnya dengan embusan angin. Katakan padaku, siapa manusia yang membunuh Sitolius? Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membunuhmu secara langsung. Sebagai ular mutan dengan kepribadian yang ganas dan buas, sepanjang evolusinya dan paparan radiasi, itu hanya meningkatkan ledakan kekerasannya dan sifatnya yang menakutkan. Bahkan jika Bisna adalah putrinya sendiri, dia tidak memiliki banyak cinta keluarga untuknya. Saat dia bersemangat, tubuhnya yang besar mulai berkedut, dan seluruh alun-alun berguncang, menyebabkan rasa takut muncul pada semua orang yang hadir. Bisna menekan rasa takut di dalam hatinya, dengan sungguh-sungguh menjawab, itu adalah seorang pria bernama Yue Zong. Yue Zong, aku ingin melihatnya. Bisna, Ani, Mangudala, Casey. Kalian berempat akan pergi menangkap Yue Zong untukku. Hidup-hidup jika memungkinkan. Jika kalian tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, aku ingin mayatnya yang utuh. Berbohonglah jika harus, lakukan apapun yang harus kalian lakukan, bawa dia ke hadapanku. Raungan Aremando bergema di seluruh ruangan. Ya, semua manusia ular tidak berani menentang perintah Aremando. Ekspresi penyesalan melintas di mata Bisna. Sialan. Seharusnya aku menyetujui usulan aliansinya. Yue Zong tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan keributan besar di ras ular, saat dia terus mengumpulkan semua anggota perlawanan yang tersebar, sebelum meninggalkan reruntuhan. Karena dia tahu bahwa penguasa reruntuhan itu adalah ras ular, dia tidak berani mendirikan markas di sini. Kalau tidak, jika ras ular menginginkannya, mereka dapat dengan mudah memusnahkan mereka juga. Saint City terletak di pusat dunia ini, sebuah kota besar yang menempati sekitar 270.000 km persegi. Itu adalah wilayah terbesar dengan tanah terbersih, udara segar, tanaman hijau subur, air jernih, tidak ada sedikit pun radiasi sama sekali. Di seluruh Saint City, ada banyak gedung pencakar langit yang tinggi dengan sedikit sentuhan modern, dan pria dan wanita tersenyum di jalan-jalan. Seluruh kota itu seperti surga dibandingkan dengan bagian dunia lainnya. Yang satu adalah lambang kehidupan yang bersih dan hijau dengan kualitas hidup yang tinggi, sementara yang lain adalah sampah, reruntuhan, dan terbelakang. Saint City adalah ibu kota klan Saint, yang menampung sekitar 5 juta anggota klan Saint dan 50 juta manusia. Sebagian besar eksistensi tipe 4 dan tipe 5 klan Saint memilih untuk tinggal di sini, membentuk kekuatan terkuat di kota klan Saint. Di tengah kota, ada menara mewah yang tampak seperti berasal dari film fiksi, dibangun seluruhnya dengan logam paduan, permukaannya sangat putih. Ini dikenal sebagai Menara Putih di Saint City dan merupakan tempat tinggal para petinggi klan Saint. Pada hari ini, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng. Itu loncengnya. Apakah ada anggota klan Saint tipe 5 yang jatuh? Di dalam sebuah ruangan, seorang pria pirang telanjang duduk tegak, wajahnya pucat pasi. Dia melepaskan 2 gadis di sampingnya, leher mereka penuh bekas gigitan. Dia kemudian menghilang dari ruangan, bergerak menuju Menara Putih. Itu loncengnya. Seorang wanita cantik berambut merah saat ini sedang mengangkat beban berat di dalam ruang gravitasi, dahi dan tubuhnya basah oleh keringat. Matanya berkilat aneh saat mendengar suara berlutut, dan dengan lambaian tangannya, beban itu terlepas, dan dia segera meninggalkan ruang gravitasi, menuju ke White Tower. Banyak anggota Saint Clan yang sedang istirahat bergerak keluar pada saat yang sama menuju White Tower di dalam Menara Putih. Di dalam pelataran yang megah dan tampak sakral, terdapat 2 kursi putih yang disusun berdampingan, tempat seorang pria dan wanita muda duduk. Penampilan mereka luar biasa, dan mereka memiliki aura yang menakutkan. Kedua pemuda ini adalah penguasa puncak dari seluruh ras Saint, duduk di atas jutaan orang lainnya, keduanya memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 5. Bentuk kehidupan yang berevolusi dari zombie selama ribuan tahun yang lalu ini dapat hidup lama tanpa sedikit pun tanda-tanda tahun yang telah berlalu.
Sebagian besar dari mereka adalah para penyintas perang besar antara manusia dan zombie. Seorang pria muda yang tampan dan berambut pirang melihat pria lain dengan rambut hitam dan kulit agak kuning dan menyapa, "Hai. Gumu, kemana saja kamu selama ini? Aku sudah lama tidak berkesempatan pergi ke pesta berburu bersamamu." Pria berambut hitam itu mengepang rambutnya, dengan segelas darah perawan segar di tangannya, sambil tertawa, "Ventus, kau selalu memburu gadis-gadis kecil yang lemah itu sama sekali tidak menyenangkan. Sekarang aku sedang memburu tentara bayaran manusia. Mereka memiliki banyak pengalaman pertempuran, dan sangat sulit untuk membunuh mereka. Nah, itulah yang kusebut perburuan yang mendebarkan. Zombie yang berevolusi, ini sangat brutal dan haus darah secara alami, membunuh dan bertarung ada dalam darah mereka. Bahkan Yin Xuang di bawah Yue Zong memiliki eksistensi yang sama, mati rasa terhadap pembunuhan dan cepat meledak dengan kekerasan. Jika bukan karena kendali Yue Zong atas dirinya, gadis dari rahim mutan yang terinfeksi ini akan menjadi salah satu mesin pembunuh paling mematikan di bumi. Bagi para anggota klan Sein ini, manusia setara dengan babi dan anjing. Ini adalah persepsi umum. Bagi mereka, membunuh manusia tidak ada bedanya dengan membunuh ayam dan ternak. Orang mesum yang sakit. Tepat saat Ventus dan Gumu sedang berdiskusi, suara dingin seorang wanita terdengar. Gumu menoleh ke arah suara itu, melihat seorang wanita cantik berambut merah mengenakan seragam tempur menatap mereka dengan dingin. Mata Gumu berbinar saat dia tertawa, "Jadi itu kamu, Winnie. Bagaimana perburuanmu terhadap binatang mutasi tipe 5? Kapan kita bisa memburu mereka bersama?" Winnie adalah prajurit ilahi tipe 5 tahap puncak, bersama dengan penampilannya yang sangat rupawan, dia adalah dewi bagi banyak anggota klan Sein. Bahkan di antara para ahli lainnya, ada banyak yang mengejarnya, Gumu adalah salah satunya. Bagaimanapun, Winnie berada di level yang sama dengan 4 Raja Sein dari klan Sein. Dia adalah salah satu dari mereka yang memiliki potensi tertinggi untuk menerobos ke tahap berikutnya, mencapai level mengerikan dari prajurit ilahi tipe 6. Jika bukan karena sikapnya terhadap manusia, dia pasti sudah lama dianugerahi gelar Raja Sein kelima. "Tidak perlu, aku tidak tertarik bekerja sama dengan orang mesum." Dia menolaknya dengan dingin, sebelum menatap lurus ke arah Ventus. "Aku tahu kau saat ini sedang mengumpulkan gadis-gadis manusia muda untuk pesta berburu, serahkan mereka." Ekspresi Ventus berubah marah saat dia menyeruput darah, dengan dingin membalas, "Berdasarkan apa? Winnie, kau memiliki pangkat yang sama denganku, bukan Raja Sein, atau Kaisar Sein atau Permaisuri yang agung, kenapa aku harus menyerahkan gadis-gadis itu padamu? Mereka adalah milik pribadiku." Tatapan Winnie berubah sangat berbahaya, saat dia mengancam, "Berdasarkan fakta bahwa tinjuku lebih besar dari tinjumu. Jika kau tidak menyerahkan mereka, aku akan terus menantangmu." Ada tantangan pertempuran di dalam klan Sein, setiap ahli dengan tingkatan yang sama dapat mengajukan tantangan, tanpa ada cara untuk mundur. Jika orang yang ditantang menolaknya, dia akan dipandang rendah. Jika Ventus terus-menerus ditantang oleh Winnie, dan jika dia tidak menerimanya, kedudukannya di antara eselon atas lainnya akan anjlok. Namun, jika dia menerimanya, dia kemungkinan akan dipukuli dan dihajar. Bagaimanapun, itu akan menjadi kehilangan muka baginya. Sebagai perbandingan, gadis-gadis manusia itu tidak berharga banyak. Mendengar ancamannya, wajah Ventus berubah menjadi hijau saat dia membalas dengan dingin, "Winnie, demi manusia rendahan itu, kau benar-benar menentangku." Winnie melanjutkan dengan tegas, "Benar sekali." Gumu tersenyum saat dia mencoba menengahi, "Lupakan saja. Ventus, biarkan aku membeli gadis-gadis itu darimu seharga 100 tanduk kristal tipe 3, bagaimana?" Ekspresi Ventus berubah sedikit lebih baik saat dia mendengarnya, "Baiklah." Gumu lalu terkekeh, "Winnie, karena kau sangat menyukai mereka, biar aku berikan gadis-gadis manusia itu padamu." Jangan terus-terusan mengganggu Ventus, lagi pula, kita ini ras yang sama, dan kita adalah penyintas perang suci bertahun-tahun yang lalu, tidak ada gunanya berselisih dengan manusia-manusia ini. Winnie menjawab dengan acuh tak acuh dengan wajah tanpa ekspresi, Klan Sein adalah makhluk hidup yang berevolusi dari zombie, dan banyak dari mereka yang punya kebiasaan memakan manusia. Winnie tahu ini, meskipun dia membencinya, dia tidak bisa mengubah sifat semua orang. Namun, dia benci melihat mereka membicarakannya dengan begitu terang-terangan di depannya dan membenci sifat sebenarnya dari kegiatan pesta berburu.
Winnie masih makhluk hidup yang merupakan keturunan zombie, dan kepribadiannya brutal dan haus darah. Namun, yang paling dia sukai adalah memburu musuh-musuhnya, mutan yang kuat dan binatang mutan, bukan membantai mereka yang lemah hanya untuk bersenang-senang. Keberadaannya di antara klan Sein adalah kasus yang istimewa. Itu mirip dengan menjadi seorang vegan di antara manusia lainnya. Saat banyak eselon atas melanjutkan diskusi mereka sendiri, semua orang tiba-tiba menjadi tenang. 4 ahli klan Sein menyerbu masuk, jubah perak mereka berkibar tertiup angin, duduk di 4 kursi emas yang sedikit lebih tinggi dari semua orang di ruangan itu. Mereka semua menatap ke arah mereka berempat dengan tatapan hormat. 3 pria dan 1 wanita ini adalah otoritas tertinggi, kedua setelah Kaisar Sein dan Permaisuri, 4 Raja Sein. Mereka adalah prajurit ilahi tipe 5 tingkat puncak dan merupakan komandan dalam perang suci sebelumnya antara manusia dan zombie. Sebelum Kaisar Sein dan Permaisuri lahir, mereka sudah menjadi ahli tingkat puncak. Salah satu dari 4 orang itu, seorang pria berambut pirang dengan tubuh berotot dan sangat tampan berbicara dengan lembut tetapi suaranya terdengar. Saya telah mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan sesuatu yang serius. Sitolius telah tewas dalam pertempuran. Sitolius sudah mati. Bagaimana dia meninggal? Siapa yang membunuhnya? Raja Suci Weilan, bagaimana Sitolius meninggal? Petik 2 petik 2. Sejumlah anggota klan suci mulai berdiskusi. Mereka semua mendengar lonceng kematian dan tahu bahwa salah satu saudara tipe 5 mereka telah gugur. Bahkan saat itu, mereka masih sangat terkejut. Di dunia ini, prajurit dewa tipe 4 adalah makhluk yang kuat, hanya sedikit orang yang bisa melawan mereka. Sedangkan prajurit dewa tipe 5, mereka praktis tak terkalahkan, bahkan bentuk kehidupan lain dengan level yang sama akan merasa sulit untuk mengalahkan mereka atau bahkan membunuh mereka. Para ahli tipe 6 telah berhenti muncul karena beberapa alasan aneh yang tidak diketahui semua orang. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi prajurit dewa tipe 5 untuk gugur. Pada abad-abad sebelumnya, jumlah total kematian prajurit dewa tipe 5 hanya 5. Raja Suci Weilan berbicara, Friday, yang berhasil melarikan diri kembali, memberikan laporannya. Orang yang membunuh Sitolius adalah pemimpin manusia, Yue Zong. Dia telah memperoleh harta karun harapan, Super AO dan perangkat elektronik apapun akan dapat dikendalikannya dengan mudah. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang berubah serius. Dunia yang dipimpin klan Sein ini sangat maju dalam teknologi, dan setiap senjata dan peralatan yang mereka miliki dipasangi dengan beberapa bentuk komputer. Jika mereka menentang harta karun harapan, mesin-mesin ini tidak hanya tidak akan berguna bagi mereka, tetapi juga akan menjadi ancaman. Raja Sein Weilan melanjutkan, berdasarkan intelijen terbaru kita, manusia ini adalah pemimpin faksi Tiongkok di dunia mereka yang disebut bumi. Karena dia dapat datang ke dunia kita, kemungkinan besar dia memiliki jejak dewa dan iblis, yang menjadikannya ancaman yang kuat bagi kita. Petik 2. Jejak dewa dan iblis. Ya ampun, kita tidak bisa melepaskannya. Petik 2. Petik 2. Saat mereka mendengar bahwa Yue Zong memiliki jejak dewa dan iblis, wajah mereka semua berubah. Bagaimanapun, mereka telah memperoleh kemenangan atas manusia selama berabad-abad yang lalu, dan pada saat itu, pemimpin manusia juga merupakan seseorang yang memiliki jejak dewa dan iblis. Dia sangat sulit dihadapi. Meskipun mereka memperoleh kemenangan pada akhirnya, mereka telah menderita banyak korban di medan perang. Siapapun yang memiliki jejak dewa dan iblis merupakan ancaman besar. Pada saat yang sama, manusia dengan jejak dewa dan iblis mewakili peluang untuk terobosan, membantu mereka untuk berevolusi ke tahap berikutnya. Kedua belah pihak memiliki hubungan predator dan mangsa yang dapat dipertukarkan, keduanya tidak melepaskan yang lain saat bersentuhan. Raja Sein Weilan kemudian berbicara, bagus sekali. Izinkan saya mengumumkan, semua klan Sein harus bersiap untuk pertempuran. Protokol pertempuran 23 sekarang berlaku. Protokol pertempuran 23 berlaku. Hebat, hahaha, ini hebat. Akhirnya saya bisa menikmati diri saya sendiri. Petik 2 petik 2. Saat kata-kata itu diucapkan, hampir setiap anggota klan Sein tipe 5 memperlihatkan seringai sadis dan gembira. Hanya Winnie yang memiliki ekspresi muram, namun, dia tidak dapat mengubah keputusan mereka. Meskipun dia mengasihani manusia, dia tetap dari klan Sein. Winnie mendesah, lupakan saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin.
Di dalam bagian dalam reruntuhan kuno, tempat tandus tempat air bersih mengalir kini telah menjadi basis manusia. Banyak bangunan dibangun, dan karena kedekatannya dengan air, ada peluang untuk bercocok tanam, dan orang-orang pun berkembang pesat. Banyak dari mereka, yang tersenyum di wilayah yang berair ini, tidak ada radiasi maupun ancaman langsung. Pada saat yang sama, dengan aturan dan hukum yang ditetapkan Yue Zhong, akhirnya ada semacam keamanan dan masyarakat, yang mengakhiri perilaku melanggar hukum dan kejahatan. Di dalam masyarakat, tidak ada lagi orang yang tidak dihukum jika mereka membunuh, tidak ada lagi pemerkosaan, perampokan, atau pencurian. Barang-barang pribadi setiap orang dilindungi di bawah sistem yang ditetapkan Yue Zhong. Orang-orang di sini mulai memiliki harapan baru tentang masa depan. Sima Bing saat ini sedang berjalan-jalan, mengamati lingkungan sekitar. Kemanapun dia pergi, dia akan melihat hiruk-pikuk aktivitas, dengan orang-orang yang sibuk dengan tanggung jawab mereka sendiri, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengamati semua ini dan matanya bersinar dengan kilatan aneh. Yue Zhong ini benar-benar mampu, bukan orang bodoh yang suka membantai. Dengan semua orang melaksanakan tugas mereka, mematuhi aturan dan hukum, Sima Bing dapat sepenuhnya menghargai rasa damai dan vitalitas di sini. Hanya memiliki tempat dengan hukum dan bentuk masyarakat di dunia ini sebenarnya luar biasa. Bagaimanapun, meskipun teknologi di planet ini jauh melampaui bumi, manusia di sini adalah bentuk kehidupan dari kasta terendah dan tidak memiliki pendidikan. Banyak tentara bayaran adalah pemuda yang telah memegang senjata pertama mereka pada usia 11 atau 12 tahun. Banyak dari mereka bahkan dapat membongkarnya dengan mata tertutup. Namun, matematika dan logika sederhana akan berada di luar kepala mereka. Sulit bagi mereka untuk memahaminya. Selain itu, situasi di sebagian besar kota yang dikendalikan oleh klan Sein sangat kacau. Tanpa keamanan apapun, hanya warga dalam atau wilayah tempat klan Sein tinggal yang akan menjalankan sistem. Bagi banyak warga, tempat hukum dan ketertiban seperti itu seperti surga. Di kampung halaman mereka sendiri, banyak dari mereka akan terus-menerus takut diseret untuk diperkosa atau bahkan berakhir sebagai makanan bagi klan Sein. Mereka bahkan tidak memiliki kapasitas untuk mengkhawatirkan barang-barang mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka semakin menghargai sedikit surga ini. Banyak dari mereka berterima kasih kepada Yue Zhong. Setelah menetapkan aturan dan rencana, kedudukan Yue Zhong di dalam pangkalan ini mencapai tingkat yang tinggi. Menambah daya tarik ramalan itu, Yue Zhong menjadi semakin misterius dan agung di mata orang-orang. Sima Bing mendatangi dua prajurit yang berjaga di depan sebuah bangunan dan bertanya, di mana pemimpin? Salah satu prajurit menjawab, Kepala Sima, pemimpin ada di tempat latihan. Sima Bing kemudian berbalik dan berjalan menuju tempat latihan dengan cepat. Dia tiba tidak lama kemudian. Tempat latihannya berupa hamparan reruntuhan yang luas, medan alami dan struktur rumit dari berbagai bangunan bobrok memudahkan Yue Zhong untuk melakukan latihan kerasnya. Di satu sisi, ratusan prajurit saat ini sedang menjalani serangkaian latihan, termasuk taktik off-road, push-up, memanjat gedung-gedung tinggi. 20 RH-2 terlibat dalam pertempuran sengit di tengah reruntuhan. Bai Yi dapat mengendalikan beberapa RH-2, bahkan ribuan, tetapi ada kerugiannya. Jika mengalami upaya pengacauan atau gangguan skala besar, akan sulit bagi Bai Yi untuk mengendalikan robot-robot itu dengan lancar. Oleh karena itu, penting bagi pilot yang mengendalikan untuk memiliki pengetahuan yang baik. Lebih jauh, Yue Zhong sangat menyadari fakta, bahwa meskipun Bai Yi mungkin adalah AI Super, bukan tidak mungkin musuh juga memiliki AI Super mereka sendiri. Jika dia hanya mengandalkannya untuk segalanya, dia mungkin harus membayar harga yang menyakitkan di masa depan. Sima Bing mengamati seluruh tempat itu dan menemukan Yue Zhong di puncak bukit setelah beberapa saat. Saat ini, dia sedang duduk bersama Floxenia, Xiang Mayiming, Duan Museng, dan Qi Qinger. Kedua matanya terpejam, tangan kanannya memancarkan cahaya kemasan. Sima Bing bergegas mendekat. Floxenia menatapnya sekilas dan langsung membentak dengan dingin, Saudara Yue Zhong saat ini sedang dalam tahap penting pelatihannya, tahan dulu omonganmu. Sima Bing berhenti, tatapannya tertuju pada Floxenia sementara hawa dingin merayapi hatinya. Kemampuan membaca pikiran Floxenia bukan lagi rahasia di antara manajemen atas, hanya sedikit yang berani mendekatinya. Lagi pula, siapa yang rela rahasianya terbongkar? Saat ini, Floxenia dilantik sebagai Direktur Intelijen Pusat,
dengan wewenang atas 100 perwira intelijen. Hanya sedikit yang bisa lolos dari pengawasannya. Ketika dia mengambil alih jabatan itu, dia sangat efisien, dengan cepat menyingkirkan puluhan mata-mata dan pengkhianat. Pada saat yang sama, dia mencari tahu semua orang yang tamak, tidak bermoral, pemerkosa, dan bahkan pembunuh di antara kelompok perang salib yang baru dibentuk. Setelah dia menunjuk mereka semua, selain Yue Zong dan beberapa orang lainnya, semua orang di kelompok perang salib dipenuhi dengan rasa takut terhadap gadis muda ini. Tidak ada yang berani tinggal terlalu lama bersamanya, bahkan bawahannya sendiri dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Jika bukan karena perlakuan baik dari intelijen pusat, tidak ada yang berani bekerja bersama Floxenia untuk waktu yang lama. Di dalam kelompok perang salib, orang-orang lebih takut pada Floxenia daripada Yue Zong. Tentu saja, untuk melindunginya, Yue Zong telah menugaskan Anya tipe 4 untuk menjaganya secara pribadi. Dengan prajurit ilahi tipe 4 sebagai pengawal pribadi, tidak ada yang berani memikirkan Floxenia. Sima Bing juga merasakan ketakutan yang sama terhadapnya, tetapi dia tetap maju. Floxenia terus menatap dingin ke arah Sima Bing tetapi tidak mengatakan apapun lagi, menoleh untuk melihat Yue Zong, penuh dengan kepercayaan. Di dalam kelompok perang salib, satu-satunya temannya adalah Kikinger yang murni dan polos, dan satu-satunya orang yang dapat diandalkan dan hormati adalah Yue Zong yang telah menerima dan sangat menghargainya. Saat jejak dewa dan iblis Yue Zong terus bersinar, kesadarannya berada di kuil yang berkembang. Kuil yang berkembang saat ini dipenuhi oleh orang-orang yang berniat untuk mendapatkan perubahan pekerjaan mereka. Yue Zong telah mendirikan fondasi yang layak di bumi, dan dengan berbagai pemimpin yang kuat dan bimbingan mereka, kuil yang berkembang digunakan secara efisien. Setiap hari, akan ada orang-orang biasa yang menjadi enhancer, datang untuk melakukan perubahan pekerjaan mereka. Dengan sebuah pikiran, kuil yang berkembang mulai bersinar, memperlihatkan hologram Yue Zong. Siapa kamu? Apa yang sedang terjadi? Petik 2 petik 2. Para enhancer di dalam kuil evolusi melihat Yue Zong, dan hati mereka menjadi dingin, saat tubuh mereka menegang untuk bertempur. Yue Zong mungkin adalah pemimpin terbesar di Guangxi, tetapi banyak yang masih tidak mengenalinya. Pemimpin, Anda adalah pemimpin Yue Zong. Pada saat ini, seorang prajurit yang bersenjata lengkap mendatangi Yue Zong dan bersorak kegirangan. Yue Zong, ini pemimpin Yue Zong. Petik 2 petik 2. Saat mereka mendengar namanya, seluruh tempat itu berguncang. Bagaimanapun, ketenaran Yue Zong telah menyebar jauh dan luas. Banyak dari enhancer yang bisa mendapatkan perubahan pekerjaan di kuil evolusi ini adalah prajurit bala bantuan yang dilatih dan ditugaskan di sini untuk menjadi lebih kuat. Banyak dari mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan terhadap Yue Zong. Pria ini adalah orang yang telah menaklukkan ibu kota bersama rakyatnya. Jika tidak ada yang salah, ada kemungkinan dia akan menyatukan kembali seluruh negara, dan menegakkan kembali ketertiban. Banyak prajurit yang telah menjalani perubahan pekerjaan dengan cepat datang, tatapan mereka dipenuhi dengan pemujaan saat mereka menatapnya, menunggu instruksi. Yue Zong melirik prajurit yang mengenalinya, aku kembali. Panggil Huyi, Zheng Minghe, Zhang Xuewang, suruh mereka semua datang. Ya, pemimpin, prajurit itu menjawab dan segera pergi. Tak lama kemudian, sejumlah prajurit elit segera tiba, mengantar bala bantuan dan prajurit tambahan lainnya keluar. Para prajurit ini hanya bisa menunggu tanpa daya di luar kuil evolusi. Setelah beberapa jam, banyak helikopter serbu turun dari langit, saat sejumlah tokoh besar berjalan keluar. Itu Komandan Resimen Hu, Komandan Resimen Zhang, Wali Kota Zheng. Ya ampun, pria itu benar-benar pemimpin Yue Zong. Petik 2 petik 2. Para prajurit memperhatikan karakter-karakter yang turun dari helikopter dan menghirup udara dingin. Huyi, Zheng Minghe dan Zhang Xuewang semuanya adalah orang-orang dengan otoritas tinggi. Setiap kali mereka muncul, seluruh Guangxi akan menjadi bersemangat, namun orang-orang ini benar-benar berkumpul atas perintah satu orang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Semua orang penting dalam pemerintahan Yue Zong muncul, memasuki kuil yang berkembang untuk melihat pemimpin mereka. Pemimpin, bos, pemimpin, apa kabar? Petik 2 petik 2. Melihat gambar holografiknya, banyak dari mereka yang emosional. Inilah orang yang telah memimpin mereka untuk menaklukkan ibu kota, menciptakan keajaiban satu demi satu.
Banyak dari mereka yang masih memiliki beberapa pikiran ambisius melihat Yue Zong dan mengendalikan ambisi mereka. Pengaruh dan kendalinya meluas dengan kecepatan yang gila, bahkan jika mereka mencoba melakukan sesuatu, tidak akan ada banyak ruang untuk keberhasilan, sebaliknya, kegagalan pasti akan menjadi konsekuensi yang tidak dapat mereka tanggung. Semua orang telah berkumpul, sangat bagus. Saya sekarang berada di dunia kedua di sisi lain gerbang neraka. Izinkan saya memperkenalkan situasi saat ini. Kali ini, apa yang akan saya katakan harus tetap menjadi rahasia-rahasia. Siapapun yang pangkatnya di bawah Mayor Jenderal tidak boleh diberitahu tentang informasi ini. Dia kemudian melanjutkan untuk memberitahu mereka tentang situasi di planet lain. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang sangat terkejut. Lagi pula, sebelum memasuki dunia kedua, kekuatan Yue Zong sudah mengerikan, namun, dia hanya sebanding dengan prajurit ilahi tipe 3 di sana. Sebagai perbandingan, klan Sein memiliki lebih dari 100.000 prajurit ilahi tipe 3, yang setara dengan 100.000 Yue Zong yang belum memasuki tahap kedua. Mereka bahkan memiliki keberadaan yang lebih mengerikan di luar itu, seperti orang aneh tipe 4 dan tipe 5. Jika mereka harus bertindak, tak seorang pun dari mereka yang tahu bagaimana menghadapinya. Situasi sekarang sangat berbahaya. Kita hanya punya waktu sekitar 10 bulan untuk bersiap. Aku sudah mendapatkan data tentang beberapa hal di sini, segera buat semuanya. Dia kemudian mengirimkan informasi dan cetak biru barang-barang yang dia peroleh dari dunia kedua. Ketika mereka yang berada di bidang penelitian menerima barang-barangnya, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kali ini, alasan Yue Zong menunjukkan kehadirannya adalah untuk memastikan stabilitas rakyatnya dan untuk membuat mereka bersemangat. Ketika gerbang neraka terbuka, medan perang akan berada di bumi, bukan dunia kedua. Setelah menyelesaikan delegasinya, Yue Zong menarik kembali kesadarannya dan kembali ke dunia kedua. Dia membuka matanya dan segera melihat Sima Bing, dan dia bertanya, "Ketua Sima, ada apa?" Floxenia adalah loli yang cantik, tetapi dengan kemampuan membaca pikirannya, dia benar-benar makhluk yang menakutkan dalam kelompok perang salib. Sima Bing tidak akan mendekatinya jika dia bisa menghindarinya. Dia menjawab, "Pemimpin, saat ini, klan Sein telah melancarkan pembantaian besar-besaran terhadap umat manusia di mana-mana. Mohon beritahu kami tentang langkah selanjutnya." Yue Zong terkejut, "Pembantaian? Pembantaian besar-besaran? Apakah ini nyata?" Mereka yang berasal dari klan Sein berevolusi dari zombie, dan meskipun mereka mungkin menganggap manusia sebagai ternak, memperlakukan mereka sebagai makanan, memburu mereka dari waktu ke waktu melalui kelompok perburuan mereka, tidak pernah ada pembantaian besar-besaran. Lagi pula, meskipun manusia adalah ternak bagi mereka, mereka juga merupakan semacam milik pribadi mereka. Membunuh manusia seperti ini hanya akan merampas kesenangan masa depan mereka. Sima Bing melanjutkan dengan sedih, "Ya, selain kota Sein, semua kota lain saat ini berpartisipasi dalam kelompok perburuan mereka sendiri, karena banyak pemakan daging dan vampir telah mulai membantai manusia di dalam kota tanpa hambatan. Mereka yang telah diampuni telah diambil sebagai budak dan dikirim ke tambang dan pabrik untuk bekerja sampai mati. Semua kota telah menjadi neraka bagi manusia. Di masa lalu, meskipun klan Sein tidak terkendali, mereka tidak pernah sekejam ini. Kali ini, tindakan mereka menyebabkan hawa dingin di hati semua orang." "Berapa jumlah korban tewas saat ini?" tanya Yue Zong. "Diperkirakan sudah lebih dari 100 juta. Ketika Yue Zong mendengar ini, dia menghirup udara dingin. Ini adalah sepertiga dari populasi manusia di dunia. Begitu saja, mereka telah dibunuh oleh klan Sein. Dia akhirnya mengerti betapa kejam dan sadisnya klan Sein. Awalnya dia berharap untuk memanfaatkan manusia di bawah Flesh Eaters untuk mengembangkan kelompok perang salibnya. Sekarang setelah mereka melakukan pembantaian besar-besaran, dia benar-benar terkejut dan marah. Tidak dapat menahan amarahnya, dia kehilangan akal sehatnya dan meraung, 100 juta manusia telah dibantai. Dan kita tidak mendapat firasat apapun tentang apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang sedang dilakukan departemenmu? Ada 2 cabang dalam Departemen Intelijen Kelompok Perang Salib, satu adalah intelijen pusat yang dipimpin oleh Floxenia, yang lainnya terdiri dari jaringan telinga dan mata asli di lapangan dari perlawanan. Setelah Yue Zong mengatur ulang semuanya, dia meninggalkan jaringan intelijen dan perwira penjaga di lapangan sendirian, menggunakan orang yang sama, sementara kepala divisi adalah Sima Bing. Bagi Yue Zong,
Nilai perlawanan adalah jaringan intelijen mereka. Hanya dengan terus menggunakan orang-orang lama, barulah mungkin untuk memaksimalkan efisiensi mereka. Jika Yue Zong mencoba mengatur ulang mereka dan mengerahkan beberapa orang lain, dia mungkin telah menyebabkan seluruh jaringan hancur. Intelijen pusat yang disiapkan Yue Zong untuk Floxenia adalah yang baru didirikan, dan di masa depan, setelah keadaan stabil, dia akan mengambil alih jaringan sebelumnya. Namun, untuk saat ini, mereka beroperasi secara terpisah. Sima Bing menundukkan kepalanya saat dibentak Yue Zong, menggertakkan giginya sambil menahan air matanya, tidak ada peringatan sebelumnya. Mereka mulai membunuh tadi malam. Semua kota telah menutup gerbang mereka, dan hampir tidak ada mata dan telinga kita di luar sana yang berhasil keluar hidup-hidup. Berita ini dibawa oleh beberapa orang yang beruntung yang berhasil melarikan diri melalui terowongan air untuk membawa mereka kepada kita. Ketika Yue Zong mendengar ini, amarahnya sedikit mereda, saat dia menenangkan diri dan meminta maaf. Maaf. Aku kehilangan akal di sana sebentar. Aku terlalu gelisah. 10 juta orang terbunuh tanpa ampun. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya akan mendidih karena amarah. Dia telah melihat banyak pembantaian, dan bahkan pembantaian ratusan atau ribuan orang sudah cukup untuk membuatnya marah. Kali ini, di planet ini, klan Sein benar-benar telah memusnahkan nyawa 10 juta orang sekaligus. Dia sangat marah saat ini. Pada saat yang sama, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia pasti tidak bisa membiarkan klan Sein menguasai bumi. Jika itu terjadi, maka nasib orang-orang ini akan terulang kembali di bumi. Sima Bing menyeka matanya dan menatap Yue Zong dengan tegas, "Pemimpin, Anda tidak perlu meminta maaf. Itu adalah kesalahan saya karena tidak mengetahui keputusan mereka untuk bertindak lebih awal. Saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya. Mulai sekarang, saya bersumpah bahwa tidak akan ada yang kedua kalinya." Hatinya juga sakit saat memikirkan telah kehilangan 10 juta sesama manusia. Dia menatapnya dan bertanya, "Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yue Zong menahan amarah yang mendidih di dalam hatinya dan meludah dengan dingin. "Untuk saat ini, mari kita beri pelajaran pada binatang buas itu." Red Rock City awalnya adalah kota yang ramai, dengan sumber air bersih di wilayahnya, yang menarik banyak pedagang dan gelandangan. Saat ini, kota itu dipenuhi mayat manusia, karena banyak kepala manusia yang tertusuk dan tertancap di dinding. Setiap korban itu ketakutan dan putus asa saat akan meninggal, semuanya tampak sangat suram. Di dalam kota, ada kematian di mana-mana. Jalan-jalan kosong, kecuali mayat-mayat di tanah. Dibandingkan dengan bagian luar, bagian dalam kota tidak terlalu sepi, meskipun manusia di sana merasa gugup, takut mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Di dalam kastil Red Rock City, 10 pemakan daging tipe 3 berkumpul di sebuah ruangan, menyeruput darah perawan karena bosan sambil mengobrol. Salah satu dari mereka, seorang pria kulit hitam, menertawakan penguasa kota Anet. "Anet, kapan kau akan membuka kota bagian dalammu untuk kami dan membiarkan kami bersenang-senang?" Anet tertawa, "Dalam 2 hari lagi. Kami baru saja menyelesaikan pesta perburuan di bagian luar, manusia-manusia rendahan itu sedang tidak enak badan sekarang. Jika kita bertindak sekarang, kebanyakan dari mereka akan kabur begitu saja." Di dalam kota Red Rock, banyak manusia kuat telah dibeli oleh Anet untuk bertugas sebagai penjaga. Ini adalah salah satu tindakan yang digunakan oleh para pemakan daging untuk memecah belah manusia, menyebabkan mereka saling bertarung. Seorang pemakan daging berambut pirang menjilat bibirnya sambil tersenyum kejam. "Kudengar bahwa sekolah Putri Qiang Wei berisi gadis-gadis dengan kualitas terbaik yang kau miliki. Saat pesta perburuan dimulai, aku ingin mencicipi manusia-manusia lezat itu." "Anet, kau tidak akan merasa enggan, kan?" Anet tertawa santai, "Jujur saja, itu memang sedikit menyakitkan. Namun, aku sudah menyimpan 20 stok istimewa. Barang-barang lainnya di sekolah Putri Qiang Wei adalah milik kalian untuk dinikmati, tuan-tuan. Karena perang suci akan segera dimulai lagi, aku tidak tahu apakah semua orang akan selamat. Jadi, mari kita nikmati saja. Jika kita berhasil keluar hidup-hidup, membangun kembali sekolah bukanlah masalah." Seorang pemakan daging yang pendek dan gemuk memuji, "Benar sekali. Mereka yang belum mencapai usia 12 tahun adalah milikku, Koizumi Shizaburo. Tidak ada yang akan melawanku untuk mereka." Haha, petik 2 petik 2. Di dalam istana, suara tawa terdengar. "Hong, hong,
Hong, pada saat ini, ledakan keras terdengar di kota Batu Merah, menyebabkan istana juga berguncang. Saat mereka mendengar ledakan itu, 10 pemakan daging tipe 3 bangkit dengan eksplosif dan meninju salah satu dinding. Meskipun mereka memiliki tubuh daging yang kuat, mereka tidak akan mampu bertahan melawan meriam dan rudal. Jadi, mereka tidak akan tinggal diam di satu tempat untuk dibombardir sampai mati. Pesawat luar angkasa, itu pesawat luar angkasa, bukankah itu dari atasan? Kok bisa ada di sini? Annette dan yang lainnya mendongak dan mengamati sekeliling mereka, hati mereka terasa dingin. Mereka menemukan bahwa ada satu pesawat ruang angkasa yang mereka tahu hanya bisa dikemudikan oleh prajurit ilahi tipe 5, dan di darat, 100 RH-2 saat ini berbaris ke arah mereka dengan tertib. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, Annette dan para pemakan daging tipe 3 lainnya tiba-tiba merasa takut dan putus asa. Cepat pergi, kita tidak bisa bertahan di sini lagi. Annette juga seorang pria yang tegas, saat dia dengan cepat memberi perintah. Masih berpikir untuk pergi, kalian binatang buas bisa pergi ke neraka. Mengikuti suara dingin, 2 sinar elektromagnetik melesat keluar, meledakkan kepala 2 pemakan daging tipe 3 ke sisi Annette. Annette dan para pemakan daging yang tersisa berbalik untuk melihat Yue Zong memegang senjata elektromagnetiknya, sendirian. Annette mengerutkan kening saat dia menatap Yue Zong, siapa kamu sebenarnya? Pemakan daging hitam di samping Annette mengamati Yue Zong dengan saksama dan menjadi gelisah, berteriak, Yue Zong. Dia pemimpin perlawanan manusia, Yue Zong. Dia memiliki jejak dewa dan iblis. Bunuh dia, dan kita akan diangkat ke eselon atas klan Sain. Setelah mendengar bahwa itu adalah Yue Zong, 8 Flash Eater tipe 3 yang tersisa langsung bersemangat. Jika mereka dapat memburu pria di depan mereka ini, status, posisi, dan bahkan hambatan mereka sendiri akan meningkat, mencapai level prajurit ilahi tipe 4. Dalam seluruh sejarah Flash Eater selama 1000 tahun, hanya satu orang yang mengandalkan radiasi untuk menerobos dan mencapai level prajurit ilahi tipe 5. Banyak yang telah berkontribusi pada tujuan klan Sain dan telah meningkat ke level prajurit ilahi tipe 4. Hahaha, kau adalah mangsaku. Berikan aku jantungmu. Setelah tawa yang menusuk, embusan angin bertiup melewati saat salah satu Flash Eater tipe 3 muncul di depan Yue Zong dan mengirimkan tinju yang kuat ke arahnya. Yue Zong mengangkat tangan kanannya untuk menangkis. Saat tinju Flash Eater menghantamnya, itu menyebabkannya terlempar mundur selusin meter. Kuat, Flash Eater tipe 3 ini sama sekali tidak lemah. Yue Zong merasakan tangannya mati rasa, jika dia tidak meningkatkan tubuh bajanya untuk mencapai orde kedua, tangannya mungkin akan hancur oleh hantaman tunggal itu. Haha, melihat Yue Zong dipaksa mundur, para pemakan daging lainnya tertawa terbahak-bahak dan semakin percaya diri untuk menyerangnya, cakar mereka terentang untuk mencabik jantungnya. Dalam hal konstitusi tubuh, sebagai manusia, aku masih tak tertandingi oleh orang-orang aneh ini. Dengan sebuah pikiran, mata Yue Zong menyipit, dan seekor naga api iblis yang kuat membubung ke udara, menyelimuti semua pemakan daging tipe 3 di sekitarnya. Ah! Naga api iblis melingkar sekali, melilit pemakan daging tipe 3 di dekat Yue Zong, menyebabkan mereka berteriak kesengsaraan, saat mereka bergegas menyalurkan cahaya kehidupan mereka untuk menahan rasa terbakar. Namun, api iblis tipe 3 seperti lintah yang menempel pada mereka, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskannya. Dalam waktu 2 menit, 5 dari mereka telah terbakar menjadi abu. Kekuatan hidup mereka diserap oleh Yue Zong melalui jejak dewa dan iblis. Api yang menakutkan, Annette dan 3 pemakan daging tipe 3 yang tersisa menatap Yue Zong dengan ketakutan. Saat ini, suara tembakan yang padat terdengar di seluruh kota Red Rock, saat para prajurit dan pemakan daging kota mengangkat senjata untuk menghadapi robot penyerang. Pada saat yang sama, ratusan prajurit meraih senjata laser mereka dan bergegas menuju Yue Zong di Manor. Mundur, Annette dan 3 lainnya bertukar pandang dan bergegas melarikan diri menuju pusat kota. Mereka telah sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak dapat menghadapi Yue Zong, dan ingin mempertahankan hidup mereka. Yang ada hanya mundur, sedangkan untuk kota Red Rock, mereka tidak peduli. Manusia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di dunia ini, bahkan jika mereka telah menaklukkan sebuah kota, mereka tidak akan mampu bertahan lama di sana. Para pemakan daging biasanya akan mengirim pasukan untuk merebutnya kembali. Selain itu, di alam liar, tidak ada air bersih maupun makanan yang cukup.
Sulit untuk melawan pertempuran yang melelahkan dengan menggunakan perang gerilya, yang bergantung pada sumber daya yang cukup. Kau ingin melarikan diri, hari ini adalah hari kematianmu. Yue Zong memperhatikan 3 pemakan daging yang berlalu dengan cepat, dan tubuhnya segera diselimuti oleh Dark Doki-nya. Di bawah peningkatan Dark Doki Orde ketiga, tubuhnya telah mencapai level prajurit ilahi tipe 4. Dengan ketukan kakinya, atap tempat dia berada terbelah. Pada saat yang sama, dia muncul di samping Anet. Tidak mungkin, bagaimana kecepatanmu menjadi begitu cepat? Kecepatanmu seharusnya tidak lebih cepat dariku. Anet tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget ketika dia melihat Yue Zong. Dia telah memastikan bahwa kecepatan Yue Zong tidak mungkin secepat ini dari pertukaran sebelumnya. Yue Zong tertawa dingin sebagai tanggapan, menghunus pedang apinya dan langsung mengiris tuan kota ini menjadi 2. Darah segar menyembur kemana-mana, dan iblis yang telah membunuh jutaan orang ini akhirnya mati di tangan Yue Zong. 2 lainnya memiliki kecepatan yang mengerikan, dan dalam sekejap, mereka telah lolos dari penglihatan Yue Zong. Tiba-tiba, 2 semburan cahaya berwarna darah melesat menembus langit, dan mereka berdua langsung dibunuh oleh Duan Mu Sheng dan saksi. 10 pemakan daging tipe 3 mungkin telah dibunuh oleh Yue Zong dan para ahli yang dibawanya, tetapi pemakan daging lainnya masih sama ganas dan kejamnya. Mengetahui bahwa mereka kalah, mereka dengan cepat mulai membantai sisa manusia di kota itu. Manusia-manusia itu hampir tidak punya waktu untuk membela diri, dan banyak yang langsung terbunuh atau terluka parah. Pada saat yang sama, beberapa ahli manusia telah waspada terhadap kegilaan para pemakan daging, dan mulai melibatkan mereka dalam pertempuran. Yue Zong membawa para ahlinya dan dengan cepat bergabung dalam keributan, membantai para pemakan daging tingkat rendah. Mereka sama sekali bukan tandingan Yue Zong dan bawahannya. Ketika pasukan RH2 bergabung dalam pertempuran, mereka dengan cepat meredam semua kekacauan. Ketika semuanya telah tenang, kota Batu Merah yang dulunya ramai dan berseri-seri telah rusak parah, dengan banyak bangunan yang hancur dan mayat di mana-mana. Kota itu menyerupai reruntuhan, dengan korban dari manusia dan pemakan daging. Jumlah manusia awalnya adalah 80.000, setelah pembantaian dan pertempuran gila-gilaan di kota Batu Merah, hanya tersisa 4.000. Setelah menaklukkan kota Batu Merah, Yue Zong dengan cepat memobilisasi orang-orangnya untuk mengumpulkan semua sumber daya dan peralatan kerja dari kota. Dia telah memperoleh sejumlah besar sumber daya dan beberapa ribu orang dalam serangan ini. Pada awalnya, sebagian besar orang di pusat kota adalah pendukung setia Flesh Eaters, tetapi setelah pembantaian terjadi, menyaksikan banyak teman dan keluarga mereka terbunuh, mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Flesh Eaters, dan banyak yang mengambil inisiatif untuk bergabung dengan kelompok perang salib. Yue Zong. Pada saat yang sama ketika Yue Zong menyerbu kota Batu Merah, di sisi lain, Gong Changtian telah memimpin armada besar untuk menyerang kota Gagak Hitam, sebuah kota yang juga berada di bawah kendali Flesh Eaters. Jess juga memimpin pasukan lain untuk menghancurkan kota lain di tempat lain, mendapatkan sumber daya. Setelah berhasil menyelesaikan serangan di kota Batu Merah, Yue Zong menyerahkan pembersihan kepada Luo Chen, sebelum ia memimpin pasukan elitnya sendiri menuju kota berikutnya. Dengan Bai Yi yang memegang kendali, Yue Zong memiliki 3 pasukan yang menyerang secara bersamaan, menghancurkan 11 kota, menyelamatkan sekitar 100.000 manusia, dan mendapatkan sejumlah besar sumber daya. Mundur, kenapa? Gong Changtian menatap gambar Yue Zong di layar, bertanya dengan tidak senang. Saat ini, Gong Changtian baru saja menaklukkan 3 kota dan merasa tak terkalahkan, ia tidak menyangka Yue Zong akan meminta mundur saat ini. Yue Zong menjawab dengan sungguh-sungguh, kita telah menaklukkan 11 kota klan pemakan daging. Mereka mungkin akan membalas kapan saja sekarang. Kalau tidak salah, mereka telah mengumpulkan pasukan besar untuk menghadapi kita. Kalau kita tidak mundur sekarang, semuanya akan terlambat. Gong Changtian terdiam, sebelum menjawab, baiklah, pemimpin. Biarkan aku merebut kota White Maple terlebih dahulu, baru aku akan mundur. Yue Zong merasa gelisah dan membentak, tidak. Aku perintahkan kau mundur sekarang. Gong Changtian menatap Yue Zong dengan tegas, maaf, pemimpin. Kita sekarang hanya berjarak sekitar 10 li dari kota White Maple. Ada 30.000 saudara kita yang menunggu kita untuk menyelamatkan mereka. Jaringan Bai Yi belum menemukan anggota klan Sein di sekitar sini. Dengan keadaan seperti itu, aku pasti harus pergi ke kota White Maple untuk menyelamatkan sesama manusia. Setelah itu,
dia memutus komunikasi. Pasukan Yuezong telah dibagi menjadi 3 untuk merebut 11 kota sekaligus. Yuezong merebut 4, Jess juga merebut 4, hanya Gong Changtian yang berhasil merebut 3. Dia benar-benar ingin melanjutkan, kalau tidak, rasanya dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Jess. Bajingan sialan, pemutusan komunikasi yang dipaksakan oleh Gong Changtian menyebabkan Yuezong mengerutkan kening dan mengumpat. Sampai sekarang, meskipun Yuezong dianggap sebagai pemimpin tertinggi, otoritas Gong Changtian tidak lebih rendah dari sebelumnya. Dia memiliki banyak bawahan yang setia dan teman baik. Untuk memanfaatkan seluruh kekuatan, Yuezong tidak punya pilihan selain menggunakan Gong Changtian, asalkan dia tidak berpikir untuk mengkhianati Yuezong. Namun, dia tidak menyangka bahwa Gong Changtian begitu keras kepala hingga berusaha mengumpulkan pahala, sehingga dia melangkahi wewenangnya. Gong Changtian segera memerintahkan, sampaikan perintahku, semua orang harus maju, targetnya adalah kota White Maple. Atas perintahnya, armada lapis baja mulai bergerak cepat menuju kota White Maple. Tak lama kemudian, mereka tiba. Dengan lebih dari 100 RH-2 berbaris dalam formasi, mereka dengan cepat menyerbu masuk ke dalam kota. Setelah menembus tembok, mereka mulai menyapu bersih siapapun yang mengangkat senjata melawan mereka. Baik itu pemakan daging atau manusia, siapapun yang melawan akan dibunuh di tempat. Kami telah mengalahkan satu kota lagi. Gong Changtian melihat RH-2 menerobos kota tanpa perlawanan berarti, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum puas. Setiap kali menyerang satu kota, ia akan menggunakan RH-2 untuk menyerang dengan cepat, sehingga separuh pertempuran segera berakhir. Sisanya biasanya akan berhadapan dengan para pemakan daging di jalan yang tidak mau. Satu RH-2 berpatroli di jalan-jalan kota White Maple, senjata dan meriamnya terentang, menyapu area tersebut untuk mencari musuh. Tiba-tiba, ia berputar dan dengan suara gemuruh yang keras, meriam dan senjatanya menembaki satu toko dengan ganas, langsung membunuh pemakan daging tipe 2 yang bersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, sebuah bayangan menyerbu dari jauh. Di bawah kendali Bai Yi, RH-2 dengan cepat menyesuaikan senjatanya untuk membidik musuh baru itu. Namun, sudah terlambat, bayangan itu muncul tepat di depan RH-2, bilah laser sepanjang 6 meter di lengannya yang menebas RH-2 tepat di tengah, membelahnya menjadi 2. Pria itu berpakaian hitam, pakaian ketat menatap kedua bagian itu dan tertawa dingin, dasar manusia lancang. Apa menurutmu klan suci kita hanya untuk hiasan? Pada saat yang sama, sejumlah bayangan menyerbu keluar dari berbagai gang gelap dengan kecepatan suara, menggunakan segala macam cara untuk menyerang dan menghancurkan RH-2. Klon Bai Yi dalam tampilan genggam Gong Changtian mulai memperingatkan dengan keras, peringatan. Peringatan, ada sejumlah ahli yang tidak dapat ditentukan yang menyerang RH-2. Investigasi awal menunjukkan bahwa mungkin ada setidaknya 10 prajurit ilahi tipe 4. Ada juga kemungkinan prajurit ilahi tipe 5. 36 RH-2 telah dihancurkan, tolong berikan perintah. Bai Yi telah mengirim klonnya untuk dikendalikan oleh Jess dan Gong Changtian demi serangan 3 cabang. Tanpa bantuannya, mereka tidak akan mampu menghancurkan begitu banyak kota dalam waktu sesingkat itu. Yuezong tidak akan campur tangan dengan perintah mereka juga. Bagaimanapun, dia bukanlah Tuhan, dia tidak bisa berada di mana-mana, dan dengan demikian hanya bisa mempercayai penilaian mereka. Perintah yang buruk hanya akan mengirim para elit mereka ke kematian mereka. Apa? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Gong Changtian menjadi pucat saat mendengar ini, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, apa yang telah kau lakukan? Bagaimana bisa begitu banyak anggota klan Sein tingkat tinggi muncul tanpa kau ketahui? Kau adalah AI Super demi Tuhan. Menghadapi ledakan amarahnya, Bai Yi berbicara pelan, aku mungkin AI Super, ada banyak hal di luar kendali dan pengawasanku. Selama musuh tidak menggunakan alat atau peralatan apapun dengan mainframe komputer, aku tidak dapat meretas dan mendapatkan intelijen. Aku bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Kemampuan Bai Yi sangat luar biasa, selama ada mesin berbasis komputer, dia bisa meretasnya dan mengendalikannya. Namun, ada juga keterbatasannya, karena dia tidak akan berdaya menghadapi apapun yang tidak memerlukan komputer. Gong Changtian pernah bertarung di samping Yuezong sebelumnya dan menyaksikan bagaimana Bai Yi membawa begitu banyak jenis peralatan dan senjata di bawah kendalinya, bersama dengan RH-2, untuk mengalahkan pemakan daging tipe 4. Hal ini menyebabkan dia memiliki kesalahpahaman tentang kekuatan Bai Yi.
Faktanya, meskipun Bai Yi mungkin sangat kuat, ada cara untuk melawannya. Dia berteriak dengan cemas, mundur. Mundur. RH-2 di kota White Maple adalah bagian dari pasukan tempur utama Crusade Group. Saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk membuat robot yang kuat ini. Jika kalah, kekuatan mereka akan turun. Ya, atas perintahnya, banyak RH-2 mulai mundur dengan cepat dari kota White Maple. Saat mereka melarikan diri, mereka akan menembaki Type 4 Flash Eater dengan bantuan Bai Yi. Namun, Type 4 Flash Eater meledak dengan kekuatan mereka yang mengerikan, mengejar RH-2 tanpa henti, menghancurkan satu demi satu. Bahkan dengan kendali Bai Yi, kombinasi 100 RH-2 paling banyak dapat menekan satu Type 4. Sekarang ada lebih dari 15 dari mereka, kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh RH-2. Jumlah RH-2 yang hilang sekarang menjadi 45. Jumlah RH-2 yang hilang sekarang menjadi 51. Petik 2 petik 2. Bai Yi terus melaporkan status. Terkini RH-2, hampir setiap detik, akan ada RH-2 yang dihancurkan. Gong Changtian bukanlah petarung yang tidak berpengalaman, ia dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan mengeluarkan serangkaian perintah. Patuhi perintahku, tim 6 dan tim 7 harus bergegas dan membunuh semua pemakan daging tingkat rendah dan penjaga kota. Tim 8, cari cara untuk memperlambat laju musuh. Tim 9 dan 10, cepatlah kabur dari tempat ini. Dengan perintahnya, RH-2 yang semuanya telah melarikan diri dengan cepat mengubah formasi, beberapa menyerang, beberapa melarikan diri, sementara yang lain fokus pada pembantaian pemakan daging tingkat rendah dan prajurit manusia. Seperti ini, kecepatan pemakan daging tipe 4 melambat drastis, tanpa pilihan selain mengirim beberapa untuk pergi dan menghadapi mereka yang mengamuk di dalam kota. Gong Changtian memimpin 20 RH-2 yang tersisa untuk melarikan diri ke kejauhan. Ia mulai menyesal tidak mendengarkan Yue Zong, meskipun ia sekarang fokus untuk melarikan diri. Hong, hong, hong. Setelah serangkaian ledakan, sejumlah RH-2 hancur, saat seorang pria tampan melangkah melewati kehancuran, tangannya memegang cambuk. Jika orang ini ditempatkan di suatu tempat di bumi sebelum kiamat, ia akan dikejar oleh banyak gadis. Pria tampan ini berjalan ke arah Gong Changtian sambil tersenyum. Apa kabar? Saya Gumu dari klan Sein, senang berkenalan dengan Anda. Pada layar komputer pusat di pusat komando, Bai Yi memperingatkan, peringatan. Peringatan, berdasarkan pemindaian makhluk hidup di depan, ada kemungkinan 80% orang tersebut adalah tipe leluhur tipe 5, seorang yang selamat dari perang suci. Leluhur tipe 5, mendengar ini, semua orang di pusat komando kendaraan, wajah semua orang berubah. Leluhur tipe 5 adalah para ahli yang telah selamat dari perang berabad-abad yang lalu dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, pengalaman pertempuran mereka praktis tak tertandingi. Tidak ada permainan yang bisa dimainkan di hadapan makhluk seperti itu. RH-2 yang tersisa mulai menembakkan laser dan meriam mereka ke Gumu. Dia tetap tenang, menghindar di tengah hujan tembakan. Beberapa dari mereka nyaris melewatinya, seolah-olah mereka semua sengaja menghindarinya. Gumu terus melangkah maju sambil tersenyum, sementara RH-2 meledak secara misterius, berubah menjadi bola api. Melihat ini, semua orang menjadi pucat. Serang, jangan berhenti menyerang. Seorang prajurit perlawanan tampak putus asa di wajahnya, saat dia meraung dan mulai menembaki Gumu dengan marah. Dia baru saja berdiri ketika otaknya terbelah secara misterius. Gumu terkekeh, kalian tidak bersikap baik. Hentikan tembakannya, kalian bukan tandinganku. Jika kalian terus melakukannya, hanya kematian yang menunggu. Aku tidak tertarik membunuhmu. Di mana pemimpinmu? Aku ingin bertemu dengannya. Hong, hong, hong. Pada saat yang sama, 4 RH-2 terakhir terbakar menjadi bola api, dan RH-2 yang berhasil menaklukkan beberapa kota di bawah Gong Changtian semuanya musnah. Mereka semua menatap Gumu dengan ekspresi pucat, banyak dari mereka gemetar. Perbedaan kekuatan terlalu besar, meskipun mereka memiliki 60 prajurit dalam armada ini, menghadapi Gumu, mereka tidak berbeda dengan semut. Hidup mereka bisa dihabisi begitu saja. Aku yang paling berkuasa di sini, Gong Changtian. Gong Changtian berjalan keluar dari pusat komando, berbicara dengan ceria dengan nada yang tidak tunduk maupun sombong. Gumu terus tersenyum hangat. Bagus sekali. Gong Changtian, aku mengagumimu. Mari kita berteman.
Aku muak dengan perang antara manusia dan klan Sein kita. Aku menginginkan perdamaian. Apakah kau bersedia menjadi temanku? Mari kita bekerja sama untuk perdamaian antara manusia dan klan Sein, oke? Hidup dalam damai. Itu tidak mungkin. Kalian sekelompok orang aneh yang sadis, tidak layak hidup di planet ini. Aku, Gong Changtian, tidak akan pernah hidup bersama kalian. Saudara-saudara, semuanya, maju terus. Mari kita bunuh bajingan ini. Bahkan jika kita tidak bisa, setidaknya kita harus menggigit sepotong daging. Kita manusia tidak akan pernah menundukkan kepala kita. Dengan suara gemuruh, Dou Qi-nya menyelimuti tubuhnya, mendorong dirinya ke kondisi prajurit ilahi tipe 4. Matanya memerah, dengan ketukan kakinya, dia melesat ke arah Gumu. Lens juga mengaktifkan kemampuannya, saat cahaya terang terpancar dari tubuhnya, bersinar seperti matahari, menyebabkan semua orang menjadi buta sementara. Bahkan Gumu harus melindungi matanya dari intensitasnya. Kesempatan, mata Gong Changtian bersinar dengan kilatan, saat dia melayangkan tinju ke kepala Gumu. Peng, tepat saat tinjunya akan mengenai Gumu, kepalanya meledak secara misterius. Pada saat yang sama, Lens, serta para prajurit di sampingnya, mengalami nasib yang sama. Setidaknya kamu punya tulang punggung. Gumu membuka matanya dengan dingin dan bergumam sambil menatap mayat-mayat itu, sebelum berbalik untuk pergi.